Bab 12. Presiden Xiao, tolong segera dapatkan keamanan untuk menyelamatkannya. Kami tidak ingin ada orang yang meninggal di depan pintu depan perusahaan kami, saran Li Zimeng, raut wajahnya yang halus dipenuhi kekhawatiran. Su Guansong, Luo Qi, dan Zhang Donghai juga maju ke sisinya. Bagaimanapun, hal ini terjadi di kompleks perusahaan mereka. Jika seseorang meninggal, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya. Lebih penting lagi, orang-orang yang terlibat adalah mantan karyawan yang dipecat dari bengkel Luo. Jika media mengetahui hal ini, pemberitaannya tidak akan bagus. Meskipun Xiao Luo mempunyai setengah pikiran untuk membasmi nyawa Wang Tihui, dia bisa melihat logika di balik argumen mereka. Melambaikan mereka masuk, dia membiarkan kepala keamanan bergegas ke medan pertempuran bersama anak buahnya. Mereka berhasil menyelamatkan Wang Tihui, tetapi dia menerima pukulan yang parah. Wajahnya memar, bengkak, dan berlumuran darah. Dia berada di ambang kematian ketika ambulans datang untuk membawanya pergi. Masa yang terdiri lebih dari 500 pekerja menjadi tenang dan perlahan-lahan kembali tenang. Ketika mereka melihat darah berceceran di tanah, mereka segera berpencar, takut mendapat lebih banyak masalah jika berlama-lama. Begitu saja, pemogokan buruh diselesaikan. Berbagai kepala departemen dan manajer dari berbagai outlet telah memahami Xiao Luo lebih baik melalui acara ini. Meskipun Xiao Luo terlihat berwatak lembut dan damai, dia sangat tegas, dan ini meninggalkan kesan yang kuat di hati mereka. Beberapa manajer toko yang bersikap malas kini harus membereskan tindakannya. Mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat di depan Xiao Luo. Sebelum pergi, Chu Yunxiong mengingatkan Xiao Luo di depan semua orang, "Luo, tawaranku masih berlaku. Jika kamu butuh sesuatu, ayo cari aku." Pernyataan ini membantu meyakinkan semua orang bahwa pengusaha legendaris Chu Yunxiong masih menjamin Xiao Luo. Pada saat yang sama, mereka juga mulai bertanya-tanya siapa Xiao Luo yang bisa dipercaya. Selain 1 juta yang telah diinvestasikan oleh Presiden Xiao, rekening perusahaan memiliki 5 juta aset likuid. Guo Fu, kepala Departemen Keuangan Lokakarya Luo, sedang membagikan laporan keuangan perusahaan dengan Xiao Luo di kantornya. Alis Xiao Luo berkerut saat dia mendengarkan. 5 juta mungkin merupakan jumlah yang besar bagi seorang individu, tetapi bagi sebuah perusahaan, itu adalah jumlah yang tidak seberapa. Untuk menjelaskan konteksnya, Lokakarya Luo membayar hampir 3 juta dolar setiap bulan kepada karyawannya. Sekarang mereka berada di zona merah setiap hari. Jika mereka tidak segera membalikkan keadaan, bengkel Luo akan selesai pada akhir bulan depan. Saya mendapatkan gambarannya. Silakan kembali ke pekerjaan Anda. Oh ya, dan mintalah manajer toko Sun Jianan untuk datang menemui saya. Ya, Presiden Xiao. Guo Fu membungkuk sedikit dan meninggalkan ruangan. Zhang Dasan bangkit dari sofa, berjalan ke arah Xiao Luo, dan berkata, pemogokan pekerja ini terjadi pada waktu yang tepat, ya. Ini memungkinkan Anda untuk menunjukkan otoritas Anda sebagai bos di depan seluruh perusahaan. Ini semua berkatmu, jawab Xiao Luo sambil tersenyum tipis. Kamu bisa menghemat nafas ketika mengucapkan kata-kata terima kasih. Saya ingin sesuatu yang nyata. Apa yang sedang kita bicarakan di sini? Xiao Luo bertanya, bingung, mengangkat alisnya. Zhang Dasan membawa cangkir tehnya ke atas meja, dengan keras, dan memarahi, Bestart, berhenti bertingkah bodoh di depanku. Saya ingin posisi wakil presiden, kawan. Dia berjalan ke balkon kantor, melihat pemandangan di bawah, dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti saya akan menjadi bos besar, memandang rendah semua karyawan saya dari menara gading saya. Dia jelas telah menjalankan perannya sebagai wakil presiden. Oke, berhentilah melamun. Kamu bisa menjadi asistenku untuk saat ini, dan ketika bengkel Luo kembali berdiri, aku akan membiarkanmu mengambil posisiku, kata Xiao Luo dengan kesal. Apa-apaan ini, kakak, apakah kamu sungguh-sungguh? Kamu tidak main-main denganku. Zhang Dasan berseru penuh semangat. Xiao Luo memutar matanya ke arahnya. Kapan aku pernah macam-macam denganmu? Hahaha, saudaraku yang baik, Lao Xiao, kamu benar-benar saudara lelakiku yang baik. Zhang Dasan yang gembira mulai tertawa, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, tidak, ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Jika Anda memberi saya posisi Anda sebagai presiden, lalu apa yang akan Anda lakukan? Zhang Dasan bertanya. Xiao Luo menepisnya, berkata, saya akan melanjutkan dan mengembangkan bisnis lain. Ini bukan masalah. Zhang Dasan terkejut. Jika dia berhasil memimpin Lokakarya Luo, dia akan puas. Dia tidak pernah berpikir lebih jauh dari itu, namun kakaknya berniat pindah ke bisnis lain. Sementara Xiao Luo berbicara sembarangan tentang hal itu, Zhang Dasan tahu bahwa dia tidak bercanda. Saya merasa Anda akan menjadi Chu Yunxiong berikutnya. Yah, aku berharap bisa melampaui dia. Saat dia mengatakan ini, Xiao Luo berdiri dan menepuk bahu Zhang Dasan. Tubuhnya terintegrasi dengan sistem berteknologi tinggi. Jika dia berhasil menyamai standar yang ditetapkan Chu Yunxiong, dia tidak akan pernah puas. Meneguk, Zhang Dasan menelan seteguk air liur. Baru kali ini ia mengetahui bahwa tujuan dan ambisi luhur telah mengintai di lubuk hati kakaknya selama ini. Dong, dong, dong. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu kantor dengan ringan. Masuk, Xiao Luo duduk kembali di kursinya. Pintu didorong terbuka. Sun Jianan masuk dengan patuh, tampak rapi dalam setelan jas. Dia berjalan agak kaku, karena gugup, saat dia berjalan ke depan meja Xiao Luo. Mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Luo, dia bertanya, Pra Presiden Xiao, kamu menanyakanku. Dari pemuda yang pertama kali dia temui beberapa hari yang lalu hingga Presiden Xiao, saat ini, identitas Xiao Luo berubah terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengikutinya. Dia merasa sedikit linglung, seolah terjebak dalam mimpi. Duduklah, kata Xiao Luo, memberi isyarat dengan sopan agar dia duduk. Sun Jianan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam untuk menstabilkan emosinya sebelum duduk tegak di hadapan Xiao Luo. Manajer toko Sun, saya telah diberitahu bahwa pelanggaran keamanan pangan di Lokakarya Luo terjadi di dalam toko Anda. Ya, itu benar. Apakah Anda yakin ada masalah dengan produk yang kami jual? Tidak, pastinya tidak ada yang salah dengan kue-kue kami, jawab Sun Jianan sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya memperhatikan orang tua itu begitu dia masuk ke toko kami. Mengapa demikian? Xiao Luo bertanya. Sun Jianan mulai mengingat kembali, itu karena wajahnya tampak berubah warna secara tidak normal. Wajahnya pucat seperti sedang menderita suatu penyakit. Nafasnya juga sesak, seolah-olah tenggorokannya tersumbat. Saya bahkan ingat secara khusus menuangkan secangkir teh panas untuknya. Xiao Luo mengangguk, mendesaknya, ceritakan teorimu.
Saya yakin lelaki tua itu tidak meninggal karena memakan roti kami, namun tiba-tiba meninggal karena kondisi yang sudah ada sebelumnya. Sun Jianan mengungkapkan pemikirannya yang terdalam sambil melanjutkan, namun, para profesional medis dan kerabat lelaki tua itu bersikeras bahwa dia mati lemas ketika roti kami tersangkut di tenggorokannya. Jika itu benar, bukankah itu berarti lokakarya Luo telah dijebak secara tidak adil? Zhang Dasan tidak bisa menahan keberatannya. Saya tidak bisa sepenuhnya yakin, tapi firasat saya mengatakan bahwa bengkel Luo tidak bertanggung jawab atas kematian orang tua itu, dugaan Sun Jianan. Xiao Luo melambai padanya, berkata, saya mengerti. Kembalilah ke apa yang kamu lakukan. Sun Jianan bangkit dan membungkuk, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu, apa lagi yang Anda butuhkan, Presiden Xiao? Jangan beritahu Sun Yu tentang aku, perintah Xiao Luo. Sun Jianan sedikit terkejut dengan permintaan ini, tapi dia mengangguk mengakui. Ya. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari kantor. Lao Xiao, sepertinya kamu menyukai si cantik matahari, goda Zhang Dasan. Dia tahu betul mengapa Xiao Luo ingin menyembunyikan identitasnya. Itu bukan karena dia ingin Sun Yu menurunkan kewaspadaannya sehingga dia bisa memanfaatkannya. Sebaliknya, Xiao Luo ingin bertemu dan memahaminya setara dengan pria dan wanita biasa. Ada terlalu banyak contoh pria kaya yang merayu wanita cantik akhir-akhir ini. Kisah cinta sederhana dan murni yang tidak ternoda oleh bau uang adalah kejadian yang jarang terjadi. Sementara itu, di rumah sakit, hampir setiap jengkal tubuh Wang Tihui dibalut perban berwarna putih. Dia berbaring di ranjang rumah sakit seperti mumi Mesir. Dia telah menerima pukulan dari lebih dari 500 pekerja yang marah dan penuh dengan patah tulang dan luka terbuka. Cederanya yang paling menyedihkan telah ditangani oleh pria yang memohon kepada Zhang Dasan. Dia telah menghancurkan kepala Wang Tihui dengan batu bata. Ketika dia bangun dari komanya, dia melihat Xiao Luo berdiri di kaki tempat tidur dengan tangan di belakang punggung. Dia menggigil ketakutan, layu di hadapan tatapan dingin Xiao Luo, yang membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam jurang es. Dia bertanya dengan panik, apa yang kamu lakukan di sini? Dia belum pernah melihat orang dengan penampilan menakutkan sepanjang hidupnya. Xiao Luo mengintip ke arahnya dengan tatapan mendominasi lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya akan menanyakanmu sekali ini saja. Jawab aku dengan jujur, atau kamu mati. Wang Tihui benar-benar bisa merasakan niat membunuh di balik ekspresi Xiao Luo, dan itu sangat membuatnya takut hingga dia hampir pingsan. Aku akan menjawab dengan jujur. Saya pasti akan menjawab dengan jujur, dia berhasil memaksakan jawaban meski tersedak ketakutan. Siapa yang memerintahkanmu mengatur pemogokan ini? Suara Xiao Luo tidak memiliki sedikit pun emosi dan sepertinya datang dari dasar neraka itu sendiri. Aku tidak tahu namanya. Dia memberi saya $20.000 untuk mengatur pemogokan. Lalu dia memberitahuku bahwa, jika sudah selesai, dia akan memberiku pekerjaan di Taste Boots, aku Wang Tihui. Ekspresi Xiao Luo mengeras. Kamu tidak tahu namanya? Aku benar-benar tidak tahu. Ini pertama kalinya saya melihatnya, Presiden Xiao. Aku tidak berbohong padamu, desak Wang Tihui dengan ketakutan. Mulut mungkin berbohong, tapi mata mengatakan kebenaran. Xiao Luo sedikit kecewa. Tadinya dia berpikir bahwa menanyai Wang Tihui akan menghasilkan petunjuk bagi mereka untuk diikuti, tapi kini hal itu tampaknya mustahil. Chu Yunxiong pernah mengingatkannya bahwa manajemen senior lokakarya Luo penuh dengan perencana. Artinya, mungkin ada mata-mata di antara mereka yang bekerja untuk Taste Boots. Taste Boots telah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keraguan untuk melakukan sesuatu yang berbahaya seperti menghasut para pekerja di lokakarya Luo untuk melakukan pemogokan. Mengatur seseorang untuk menyusup ke bengkel Luo atau membeli salah satu eksekutif tim manajemen akan menjadi masalah sederhana bagi mereka. Lao Xiao, ini data Taste Boots yang kamu inginkan. Zhang Dasan mendekatinya dengan membawa cetakan saat dia keluar dari rumah sakit. Anjing teratas di Taste Boots adalah seorang pria bernama Fang Changlei. Dia adalah saudara tiri dari presiden lokakarya Luo sebelumnya, Fang Changmiao. Mereka mempunyai ayah yang sama namun ibu yang berbeda. Keduanya memulai karir mereka di industri roti bersama-sama. Namun, setelah ayah mereka meninggal, mereka berpisah karena perselisihan, dan masing-masing memulai perusahaannya sendiri. Yaitu, lokakarya dan selera Luo. Xiao Luo membaca sekilas dokumen itu, lalu berkomentar dengan ringan, sepasang saudara yang menarik. Zhang Dasan mengangguk setuju, lalu melanjutkan apa yang dia tinggalkan, meskipun Taste Boots adalah bisnis utamanya, Fang Changlei juga memiliki usaha sampingan lainnya, seperti Prosperity Grand Hotel, Phoenix Entertainment City, dan lainnya di sekitar 10 industri berbeda. Dia memiliki seorang putra dan putri. Nama anak laki-lakinya adalah Fang Chongqiang, dan nama anak perempuannya adalah Fang Sulan. Fang Sulan, Xiao Luo tampak terkejut. Ada apa? Anda tahu dia? Zhang Dasan berkedip, bertanya padanya. Xiao Luo menjelaskan, saya bertengkar dengannya selama saya menjadi pengawal di Huaye. Karena kalian pernah berkonflik dengannya sebelumnya, itu artinya kalian berdua adalah musuh. Sekarang, Anda memiliki kesempatan sempurna untuk menghancurkan bisnis ayahnya, Taste Boots, dan melampiaskan rasa frustrasi Anda, Zhang Dasan mencibir. Menurutmu itu akan semudah itu? Sekarang bengkel Luo berada di bawah kendalimu, Lao Xiao, menghancurkannya hanyalah masalah waktu. Tolong tinggalkan aku dari bualanmu lain kali. Kamu B asteris jingan, asteris 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 asteris. Mereka naik ke dalam mobil, dan Zhang Dasan bertanya pada Xiao Luo dengan nada bercanda, bos, kemana tujuan kita hari ini? Saya perlu menemukan seseorang. Siapa? Reporter yang menulis artikel yang mendorong bengkel Luo ke dalam jurang maut. Xiao Luo bersandar di kursinya dengan mata menatap lurus ke depan. Rekaman dari kamera pengintai kami menunjukkan bahwa lelaki tua itu memang terlihat dalam kondisi fisik yang memprihatinkan saat memasuki toko. Dan berkas rumah sakit dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah didiagnosis menderita penyakit jantung rematik kronis. Bukti menunjukkan serangan jantung sebagai penyebab kematian dan bukan hubungannya dengan makan roti. Praktisi medis yang melakukan otopsi telah meninggalkan negara itu untuk belajar di luar negeri. Keluarga lelaki tua itu bersikeras bahwa roti dari bengkel Luo menyebabkan kematiannya dan menuntut kompensasi sebesar 470.000. Semua fakta ini menyimpulkan satu hal konspirasi. Apakah Taste Boots mengatur hal ini? Zhang Dasan bertanya. Xiao Luo memutar matanya ke arahnya. Mungkinkah ada perusahaan lain di belakangnya? Persetan dengannya, bajingan tua itu, Fang Changlei, tidak memiliki etika bisnis sama sekali. Ketika saya punya waktu, saya akan mencari tahu di mana dia memarkir mobilnya. Apa yang ingin kamu lakukan pada mobilnya? Apalagi, aku akan kencing di bagian depan, kata Zhang Dasan dengan keras. Xiao Luo tidak berkenan memberinya balasan. Bang!
Saat mobil mendekati persimpangan jalan, terdengar ledakan tembakan yang dahsyat namun terkonsentrasi dari suatu tempat di depan. Bang, bang, dua suara tembakan terdengar. Pejalan kaki dan pengemudi di kawasan itu menjadi bingung dan berusaha melarikan diri. Agar mereka tidak tertembak secara tidak sengaja, mereka mengabaikan semua lampu lalu lintas dalam prosesnya. Hal ini mengakibatkan serangkaian kecelakaan lalu lintas yang serius, dan suara sirene polisi yang melengking pun terdengar. Cek, ini sedikit keberuntungan. Zhang Dasan bergidik dan menginjak rem dengan keras. Dia hanya melihat baku tembak di film, dan sekarang dia berada di tengah-tengah baku tembak, tidak mungkin dia bisa mempertahankan ketenangannya. Mata Xiao Luo menyipit, pandangannya semakin fokus, dan dia menatap lurus ke depan seperti elang. Seorang pria berpakaian hitam keluar dari pinggir jalan dengan sepeda motor. Kepalanya ditutupi helm, dan tangannya menggenggam senjata api pendek. Dia berkendara dengan gagah berani, sambil menembak, sementara dua mobil polisi mengejarnya dari dekat. Seorang polisi tua, yang sangat berani, menjulurkan separuh tubuhnya keluar jendela untuk membidik pria itu. Bang, bang, bang. Suara tembakan seakan tiada henti saat peluru melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Peluru tersebut merobek lubang di kendaraan polisi, dan dua tembakan nyaris mengenai pria berbaju hitam itu. Akhirnya, dengan suara tumpukan yang keras, tembakan ketiga membenamkan dirinya jauh di dalam bagian belakang bahu pria itu. Pria berbaju hitam itu kehilangan keseimbangan karena tembakan tersebut dan terjatuh dari sepeda motornya. Sepeda motor itu tergelincir lebih dari 10 meter jauhnya sebelum berhenti di bawah roda truk. Pria itu segera bangkit dari tanah, merobek helmnya, dan memperlihatkan wajahnya yang berlumuran darah. Dia tampak seperti orang asing. Jangan bergerak, turunlah dengan tangan di belakang kepala. Memanfaatkan momen kesempatan ini, 3 polisi bergegas maju dengan gesit sambil mengangkat senjata. Mereka menerobos kerumunan untuk mencoba menangkap pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu menyeringai galak. Dia melenturkan semua ototnya, yang mengembang secara eksplosif. Bersandar ke depan dengan sigap, mantelnya terlepas dari tubuhnya. Seolah-olah tirai hitam telah menutupi mereka, mantelnya menghalangi pandangan ketiga polisi itu. Pada saat yang sama, pria berbaju hitam meluncur ke belakang, dan tubuhnya yang kuat dan kokoh dengan lincah terlepas dari jas hujan hitam dalam satu gerakan bersih. Dia mundur 2 langkah, lalu mendorong ke depan dengan kaki kanannya, yang menjadi sandaran pusat gravitasi tubuhnya. Dia mungkin memiliki berat lebih dari 200 pon namun bergerak dengan ketangkasan seekor citah mengejar mangsanya. Saat jas hitam itu mengaburkan pandangan para polisi, dia menyerang mereka dengan ceroboh. Bam, bam, 2 polisi terlempar ke belakang, bertabrakan dengan kendaraan serbaguna yang diparkir di pinggir jalan. Bangkit dari dampaknya, mereka terjatuh tak sadarkan diri di tanah. Kekuatan ledakan pria berpakaian hitam itu sangat kuat. Polisi lainnya memiliki waktu reaksi yang lebih cepat. Dia mundur begitu dia melihat lawan menyerangnya, bersiap menembak dari jarak jauh. Pria berbaju hitam itu tidak memberikan kesempatan kepada petugas untuk menembak. Dia menerkamnya seperti harimau, lalu dia menyapukan kakinya dan menendang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Warna wajah polisi itu sedikit memudar ketika dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkis pukulan itu. Bam, lengan dan kaki bertabrakan dengan bunyi gedebuk. Polisi itu merasakan kekuatan penuh dari tendangan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan jatuh ke tanah dengan senjatanya. Pria berbaju hitam itu mencibir lalu berguling ke depan di tanah menuju polisi, meraihnya untuk digunakan sebagai perisai manusia. Beberapa polisi lagi menyerbu ke tempat kejadian dengan senjata mereka diarahkan ke pria berpakaian hitam. Mereka berteriak dengan marah, letakkan senjatanya. Tembak aku, jika Anda punya nyali, tembak. Hehehe, tertawa pria berbaju hitam itu dengan kejam. Haus darah merasuki bahasa Mandarinnya yang terdengar kaku, dan wajahnya berubah menjadi seringai gila. Dia jelas yakin bahwa mereka tidak akan berani menembakinya bersama rekan polisi yang menghalanginya. Situasi berjalan sesuai prediksinya. 7 atau 8 polisi yang datang sebagai bala bantuan ingin menyelamatkan sekutunya dan membunuh musuhnya. Mereka berkonflik dan tidak dapat mengambil tindakan. Mereka hanya melanjutkan dengan gugup, membidik pria berbaju hitam sambil mempertahankan posisi mereka. Lapisan keringat dingin menutupi telapak tangan mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, pria berbaju hitam menarik pistol polisi yang tergeletak di tanah ke arahnya dengan tumitnya. Dia dengan flamboyan memutar pistol di tangannya. Ia membuat 2 putaran penuh sebelum berhenti dengan moncong hitam pekatnya mengarah langsung ke polisi. Mati. Dengan cibiran yang mengerikan, pria berbaju hitam itu tanpa ampun menekan pelatuknya. Bang, bang, bang. Aliran api keluar dari moncongnya. Polisi merasakan bahayanya tetapi terlalu lambat untuk membalas tembakan. Mereka hanya berhasil turun ke tanah atau berlindung di belakang kendaraan terdekat. Meski begitu, mereka masih terlambat. Peluru menembus udara ke arah mereka. Dalam sekejap mata, 5 orang tewas, dan 3 kendaraan hancur berkeping-keping. Pecahan kaca dan puing-puing lainnya berterbangan, dan awan debu mengepul. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Setelah menembak jatuh hampir separuh polisi, pria berbaju hitam itu menendang perisai manusianya dan berlari menuju Corolla putih milik Zhang Dasan. Zhang Dasan mengumpat pelan dan menggerakkan kakinya ke pedal gas, siap untuk melarikan diri. Namun, siluet seorang anak kecil muncul di depan mobil, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan kakinya dari pedal gas. Dalam waktu singkat itu, pria berbaju hitam berhasil menyusul. Dia membuka pintu dan duduk di kursi belakang. Menekankan senjatanya ke kepala Zhang Dasan, dia berteriak dengan kasar dalam bahasa China yang kaku, menyetir, atau saya akan menembakmu. Xiao Luo berpikir untuk bergerak. Namun, dia menyadari bahwa, selain pistol, yang dipegang pria itu di tangan kanannya, dia juga dipersenjatai dengan granat tangan di tangan kirinya, jadi dia membatalkan gagasan itu. Zhang Dasan, selama bertahun-tahun hidupnya, belum pernah menodongkan pistol ke kepalanya sebelumnya, dan dia hampir mengompol karena ketakutan. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, "Bebe kakak, kemana?" Jalan lurus, cepat. Pria berbaju hitam terus mengawasi pergerakan polisi, melihat ke kiri dan ke kanan. Dia membentak peringatan, "Jika saya tertangkap polisi, maka saya akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu." Dengan tangan kirinya mencengkeram granat dengan kuat, dia melepaskan 2 tembakan dari pistol di tangan kanannya. Seorang polisi yang mengejar dari kejauhan terbalik. Bidikan pria itu sempurna. Tembakan yang dilepaskan menyebabkan anggota polisi lainnya secara naluriah jatuh ke tanah, memperlambat gerak maju mereka. Pria berbaju hitam kembali ke Zhang Dasan dan berteriak, "Mengapa kamu tidak mengemudi? Kamu mau mati?" "Kakak, jangan terburu-buru, saya sedang mengemudi. Saya sedang mengemudi." Zhang Dasan menyalakan mobil dengan tergesa-gesa, menginjak pedal, dan kendaraan melaju. "Lebih cepat, kamu harus bergerak lebih cepat." Dengan pistol di kepala Zhang Dasan, pria berbaju hitam itu terus mengaum ke arahnya, "Pergilah secepat mungkin."
Anda benar-benar tidak boleh membiarkan polisi menangkap saya, atau Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh. Saya mengerti. Karena ketakutan, Zhang Dasan pucat seperti hantu, tapi dia buru-buru mengikuti perintah pria itu, mengemudi semakin cepat. Dia merasakan haus darah yang kuat memancar dari pria itu. Karena dia tampaknya tidak berpikir dua kali untuk membunuh polisi, pria itu tidak akan ragu untuk membunuh anak kecil seperti Zhang Dasan. Pada saat itu, pikiran Zhang Dasan berpacu saat dia mempertimbangkan apakah dia benar-benar akan kehilangan nyawanya di sini. Akan ada konsekuensi jika dia melakukan hal tersebut karena dia adalah satu-satunya putra yang tersisa dari garis keturunan panjang keluarga Zhang. Jika masa berlakunya habis, tidak akan ada lagi yang bisa mewariskan nama keluarganya. Namun, Xiao Luo berada di sampingnya di kursi penumpang depan, jadi rasa gugupnya mulai sedikit mereda. Temanku di sini baru saja mendapatkan SIM-nya, Xiao Luo tiba-tiba angkat bicara. Dia seorang pemula dan belum siap secara psikologis untuk mengemudi. Jika Anda menodongkan pistol ke kepalanya, dia akan semakin takut, dan kemungkinan besar kita akan mengalami kecelakaan. Bagaimana kalau begini, biarkan aku yang mengambil alih kemudi. Saya seorang pengemudi mobil balap, dan saya jamin kami akan menyingkirkan polisi dengan cara mengemudi saya. Pria berbaju hitam itu memicingkan mata ke arah Xiao Luo. Kamu menjaminnya? Xiao Luo menjawab dengan percaya diri, tentu saja. Jika aku tidak bisa, kamu bisa membunuhku dulu. Oke, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Kalian berdua ganti tempat duduk sekarang, cepat. Pria berbaju hitam tidak ingin ada kesalahan yang ceroboh, dan dia memang memperhatikan bahwa keterampilan mengemudi Zhang Dasan tidak setara. Mobilnya tidak stabil, dan rasanya bisa terbalik kapan saja. Xiao Luo memantapkan kemudi. Dia melirik ke arah Zhang Dasan, yang mengosongkan kursi pengemudi. Ding, selamat. Anda telah menerima keterampilan mengemudi gila, dan menghabiskan 500 poin. Di kepalanya, suara notifikasi sistem berbunyi, tapi Xiao Luo tidak mengganggunya. Ketika Xiao Luo menginjak pedal logam, Zhang Dasan baru saja duduk di kursi penumpang depan. Corolla putih itu meraung seperti binatang buas, melaju di jalanan padat dengan tikungan tajam kecil ke kiri dan ke kanan seperti hantu putih. Zhang Dasan hampir muntah. Dia mencoba mengencangkan sabuk pengamannya dan merasa kasihan atas apa yang dialami mobilnya. Di kursi belakang, pria berbaju hitam tampak gembira. Tidak buruk, begini caramu melakukannya, hahaha. Setelah beberapa mil, sirene polisi terdengar di belakang mereka. Bala bantuan telah menyusul. 3 mobil polisi dengan sirene yang memekakkan telinga mengejar mereka dengan kecepatan yang gila-gilaan. Pria berbaju hitam itu berbalik untuk melihat apa yang terjadi, dan tatapan mematikan memenuhi matanya. Sial, mereka masih mengejar kita. Sambil mencondongkan tubuh keluar jendela, dia melepaskan tembakan dan meledakkan salah satu ban van. Dengan suara keras, seluruh kendaraan terbalik, menghalangi jalur salah satu mobil polisi. Kemudian, dia mengarahkan senjatanya ke truk tangki yang membawa minyak dan mencibir dengan galak, kalian semua bisa masuk neraka. Jika tembakannya mendarat, akan menimbulkan ledakan besar dan mungkin menghancurkan lebih dari separuh jalan. Xiao Luo menyadari apa yang dia coba lakukan, dan tiba-tiba mempercepatnya. Mereka berlari ke depan lebih dari 10 yard. Bidik pria itu, yang sebelumnya melacak tangki minyak, terlempar dalam sekejap. Dia kehilangan target dan mengenai sesuatu yang lain. Melihat lagi mobil polisi yang mengejar di belakang mereka, pria berbaju hitam itu sangat marah. Untuk apa kamu mengemudi begitu cepat? Bukankah kamu memintaku mengemudi dengan cepat? Xiao Luo mengerutkan kening dengan alisnya yang diikat. Dia bertanya, dengan sengaja memprovokasi, jadi, apakah Anda ingin saya mengemudi lebih cepat atau lebih lambat? Pria berbaju hitam itu putus asa dan berteriak, tentu saja saya ingin kamu mengemudi lebih cepat. Xiao Luo mengangguk. Dia mengeluarkan keterampilan mengemudinya dan segera melaju hampir 50 meter di depan mobil polisi yang membuntuti. Hei, nak, kemampuan mengemudimu tidak terlalu buruk. Apakah kamu ingin datang bekerja untukku? Melihat ada jarak antara mereka dan polisi, pria berbaju hitam itu menghela nafas lega. Tidak, terima kasih, aku punya pekerjaan. Sebuah pekerjaan. Laki-laki berbaju hitam itu tertawa mengejek lalu berkata, bagaimana manusia bisa hidup seperti sapi dan domba? Seorang pria harus pergi berperang dan menemukan kegembiraan dalam menaklukkan dunia, berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Pergilah kemanapun Anda ingin pergi dan lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Kakak, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Zhang Dasan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan bayaran tertentu, saya bisa membunuh seseorang atau menyelamatkan seseorang. Saya tidak punya agama, tidak punya kewarganegaraan. Kamu seorang tentara bayaran. Mata Xiao Luo menyipit saat dia memotong ucapan pria itu. Kamu tahu tentang tentara bayaran? Pria berpakaian hitam itu menatap Xiao Luo dengan kaget. Xiao Luo menjawab, saya belajar sedikit tentang mereka dari sebuah acara TV. Hal-hal di televisi tidak masuk akal. Mereka hanya mengada-ada, kata pria berbaju hitam dengan sedikit rasa puas diri. Saya bisa memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Saya seorang tentara bayaran yang bonafit dengan lebih dari 10 orang di bawah saya, yang masing-masing adalah penembak berpengalaman. Kakak, apakah kamu masih merekrut pendatang baru? Saya ingin belajar bagaimana menjadi gangster seperti Anda. Meskipun Zhang Dasan belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dia memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemungkinannya untuk bertahan hidup. Langkah pertama adalah menenangkan gangster itu, jadi dia mulai mencium asteris S. Sayangnya, dia menggonggong pohon yang salah. Pria berbaju hitam menggunakan pistolnya untuk menamparkan wajahnya dengan keras. Dia menggunakan begitu banyak tenaga hingga gigi Zhang Dasan berdarah. Pria berbaju hitam mendatanginya, dengan keras, dan membentak, saya sudah mengatakan bahwa saya adalah tentara bayaran, dan Anda masih menyebut saya gangster. Seorang gangster sialan. Ekspresi dingin muncul di wajah Xiao Luo, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Jika saja pria berbaju hitam dan dirinya sendiri yang berada di dalam mobil, dia tidak akan begitu memaafkan. Tapi Zhang Dasan ada di sini, jadi dia harus memperhitungkan keselamatan temannya. Tamparan itu membangkitkan amarah Zhang Dasan, yang tiba-tiba mulai menguasai rasa takutnya. Sambil tetap menahan emosinya, dia mulai berbicara lagi, bersiap menghadapi pria berbaju hitam menggunakan kata-kata. Dia menunjuk pisau yang tergantung di pinggang pria itu dan bertanya, kakak, apakah itu pisau? Ya, tentu saja. Ini disebut Gurhaku Kri baja dingin, dan itu bagian dari perlengkapan standar Ammunition SEAL. Kakak, apakah itu granat yang kamu pegang di tangan kirimu? Kamu tidak mendapatkannya dari toko mainan, kan? Itu bukan mainan yang jelek. Ini adalah granat tangan asli yang saya rancang dan buat sendiri, dan sangat kuat. Jika aku terpojok tanpa ada jalan keluar, aku hanya perlu menariknya pelan-pelan ke sini, dan segala sesuatu dalam jarak 20 meter dariku akan mati.
Kakak laki-laki, kesabaran pria berbaju hitam sudah habis, jadi dia memukul wajah Zhang Dasan lagi dengan pistol. Berhentilah berkicau dengan pertanyaan menyebalkanmu yang tak ada habisnya, atau aku akan menembakmu mati. Zhang Dasan tutup mulut. Diwo diwo diwo. Suara sirene mencapai mereka dari belakang, dan pria berbaju hitam itu memasang wajah serius. Dia menempelkan pistolnya kembali ke kepala Xiao Luo dan memerintahkan, lepaskan mereka, cepat. Oke, sudut mulut Xiao Luo terangkat membentuk senyuman licik. Melihat ini, Zhang Dasan tanpa sadar meraih mobil itu karena dia tahu Xiao Luo akan bergerak. Katun, saat mereka berbelok tajam, tangan kiri Xiao Luo bergerak-gerak, dan ban mobil melayang ke samping, berguling ke penghalang jalan yang menonjol. Corolla yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba miring, dan bagian depan mobil bergeser menuju lempengan batu setinggi 2 meter di pinggir jalan. Di dalam mobil, Zhang Dasan relatif tidak terpengaruh oleh hilangnya kendali. Sabuk pengamannya terpasang, tapi pria berbaju hitam itu tidak bisa menjaga keseimbangannya. Pada saat yang sama, Xiao Luo menyelinap ke kursi belakang dari kursi pengemudi seperti hantu, sementara Zhang Dasan memegang kemudi, membuat mobil kembali terkendali di jalan utama. Flash, plus, ada kilatan baja, dan pria berbaju hitam merasakan sakit di tubuhnya. Melihat ke bawah untuk melihat apa yang terjadi, dia melihat Gurha Kukri baja dingin yang dulunya tergantung di pinggangnya, kini mencuat dari perutnya. Dia marah besar, bersiap untuk melakukan serangan balik, sebelum menyadari bahwa, selama kekacauan singkat itu, pistol dan granat telah terlepas dari tangannya. Jika dilihat lebih dekat, mereka sekarang berada di tangan pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya. Meneguk, dia menelan ludahnya dengan keras, menelan seteguk air liur dan mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia baru saja menyadari bahwa dia telah menemukan kenyataan yang sangat menakutkan. Kamu memiliki tato kalajengking di lehermu, dan kamu adalah seorang tentara bayaran, jadi beritahu aku bagaimana hubunganmu dengan korps tentara bayaran kalajengking merah. Xiao Luo bertanya sambil tersenyum. Dia duduk di kursi di samping pria itu, dengan tenang memainkan pistol dan granat polisi. Mata pria berbaju hitam itu melebar. Anda, bagaimana kamu tahu tentang kelompok tentara bayaran kami? Siapa kamu? Sepertinya aku tidak salah. Anda adalah pemimpin kelompok yang melarikan diri dari tebing dan masih buron. Kamu kalajengking merah, Xiao Luo mendengus pelan. Kalajengking merah merasakan hawa dingin karena keringat dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia bertanya lagi dengan suara nyaring, siapa kamu? Siapa kamu? Dengan senyuman lucu, Xiao Luo menjawab, sekitar 10 rekanmu telah mati di tanganku, jadi menurutmu aku ini siapa? Apa? Seolah-olah sebuah bom meledak di dalam otak Red Scorpion. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa musuh yang selama ini mereka cari adalah anak muda yang ada di hadapannya. Matanya melebar seperti piring saat dia menatap Xiao Luo dengan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Itu tidak mungkin. Xiao Luo mengesampingkan ekspresi terkejutnya dan melanjutkan berbicara dengan tidak tergesa-gesa, kamu beruntung bisa selamat dari lompatan dari tebing. Namun, kamu seharusnya meninggalkan segalanya dan melarikan diri dari negara Hua daripada bertahan dan melakukan apapun yang kamu suka. Saat dia berbicara, dia menempelkan pistol di tangannya tepat ke kepala kalajengking merah. Kalajengking merah memiliki ekspresi buas di wajahnya, dan matanya menolak meninggalkan Xiao Luo. Aku akui kamu memilikiku, tapi aku punya satu permintaan sebelum aku mati. Katakan padaku, siapa dirimu? Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kelompok tentara bayarannya telah dihancurkan oleh musuh yang identitasnya bahkan tidak dapat mereka pahami. Itu terlalu berat untuk dia terima. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan pernah mendengar tentangku. Bang, Xiao Luo menekan pelatuknya, dan pelurunya meninggalkan ruangan, menembus ruang di antara alis kalajengking merah. Peluru itu merobek bagian belakang kepalanya dan terbang menembus jendela kaca mobil dengan hantaman keras. Zhang Dasan, yang duduk di kursi penumpang depan berjuang mengendalikan kendaraan, melompat ketakutan. Dia mematikan kunci kontak, menghentikan mobilnya. Berbalik, dia memandangi mayat di kursi belakang mobilnya dengan ngeri. Kamu benar-benar membunuhnya. Suaranya bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya dan bahkan tidak berani membayangkan bahwa Xiao Luo memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Dia pantas mati. Xiao Luo menjawab tanpa ekspresi, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Sudah waktunya bagi Zhang Dasan untuk menyaksikan sisi dirinya yang ini dan menerima kenyataan itu. Saat itu, pasukan polisi dalam jumlah besar mengejar mereka dan mengepung Corolla milik Zhang Dasan. Pemimpin mereka adalah seorang wanita dengan wajah cantik yang menyegarkan, rambut pendek, dan mata yang anggun dan murni seperti air. Itu adalah Gu Qianlin. Petugas Gu, sudah lama tidak bertemu. Xiao Luo meletakkan pistol dan granat tangan yang dipegangnya di bagasi mobil. Xiao Luo, alis Gu Qianlin yang dicat menyatu saat dia berjalan dengan cepat. Ketika dia melihat mayat kalajengking merah tergeletak di belakang mobil, dia menatap Xiao Luo dengan heran dan bertanya, kamu membunuhnya? Tepatnya, saya tidak sengaja membunuhnya. Dia menodongkan pistol ke kepala saya dan memerintahkan saya untuk mengemudi. Jadi, aku dengan sembarangan mengambil senjatanya, dan dengan sembarangan akhirnya membunuhnya. Xiao Luo mengangkat bahu sambil menjelaskan dengan polos. Membunuhnya secara tidak sengaja, apa-apaan ini? Ini adalah Red Scorpion dari Blackwater Company, seorang tentara bayaran terkenal dengan reputasi internasional. Dia sangat terampil, dan lebih dari 20 rekannya terluka atau terbunuh saat mengejarnya. Namun, anak ini mengatakan bahwa dia tidak sengaja membunuhnya. Wajah petugas polisi di sekitar mereka berubah. Mereka benar-benar terkejut dengan penjelasan Xiao Luo yang bersahaja. Xiao Luo mengikuti Gu Qianlin kembali ke kantor polisi. Setelah mereka selesai melakukan inkuisisi dan membuat catatan, Xiao Luo berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Luo, siapa kamu sebenarnya? Gu Qianlin menatap Xiao Luo dengan mata besarnya saat dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kalajengking merah. Xiao Luo tersenyum lalu menjawab, saya adalah warga negara yang taat hukum. Kau tahu, bukan itu yang aku tanyakan. Dengan mengerucutkan bibir, Gu Qianlin berkata dengan sungguh-sungguh, menurut catatan Fang Chongqiang dan lainnya, Anda juga hadir pada hari ketika Chu Yue diserang dan 17 korps tentara bayaran kalajengking merah terbunuh. Kamu melakukan itu, kan? Begitu dia mengatakan itu, polisi di dekatnya menganga ke arah mereka dengan wajah terkejut. Apakah 17 korps tentara bayaran kalajengking merah benar-benar binasa di tangan anak ini? Bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Dia terlihat biasa saja, dan tubuhnya bahkan tidak terpahat. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh 17 monster dengan pelatihan khusus? Tidak, Xiao Luo memastikan jawabannya jelas. Dia tidak diwajibkan untuk mengakui segalanya.
Tapi kaulah tersangka utama. Anda tahu Chu Yunxiong, bos rumah Chongshan. Dan kebetulan, Anda ada di sana hari itu. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda adalah pengawal yang disewa Chu Yunxiong untuk melindungi Chu Yue dan memastikan keselamatannya, kata Gu Qianlin. Xiao Luo menjawab sambil tersenyum lucu, itu semua hanya spekulasi. Anda tidak memiliki bukti nyata. Selain itu, Nona Gu, mengapa Anda harus mencari tahu siapa pelakunya? Mengetahui bahwa tentara bayaran itu sudah mati sudah cukup, bukan? Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang polisi. Saya harus menyelesaikan semua ini. Jadi bagaimana jika Anda menyelidiki semuanya dan mencari tahu siapa yang melakukannya? Apakah Anda bermaksud memenjarakannya? Xiao Luo bertanya, nadanya diwarnai dengan dingin. Gu Qianlin sedikit terkejut. Kemudian, dia menjawab dengan lantang, saya tidak akan mengirim dia ke penjara. Kebenaranlah yang saya cari. Sebenarnya orang yang dicurigai ini membantumu membersihkan sekelompok tentara bayaran yang datang ke negara kita secara ilegal, kata Xiao Luo samar-samar lalu mengganti topik. Oh ya, narapidana kamu hampir membuat saya dan teman saya terbunuh. Mobil teman saya juga hancur. Mungkin Anda harus memikirkan berapa besar kompensasi yang akan kami terima. Menurutku, itu saja dariku. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi sekarang. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia melambai dan pergi. Gu Qianlin berteriak ke punggungnya, Xiao Luo, suatu hari, aku akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Xiao Luo tidak menoleh ke belakang. Baginya, semuanya akan baik-baik saja asalkan hal-hal yang dia lakukan sesuai dengan hati nuraninya. Mengapa dia harus peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, meskipun orang itu adalah seorang polisi? Di luar kantor polisi, Zhang Dasan sedang duduk di dalam mobilnya dengan jiwa yang salah. Dia belum pulih dari kejadian di mana Xiao Luo menembak kalajengking merah. Meski perilakunya kejam dan agresif, dia tidak pernah membunuh siapapun. Namun, sahabatnya telah menarik pelatuknya, membunuh seseorang yang masih hidup, tepat di depan matanya sendiri. Adegan peluru yang menembus tengkorak kalajengking merah berputar di benaknya seperti film. Pintu mobil terbuka. Xiao Luo menyelinap masuk dan duduk di kursi penumpang depan. Zhang Dasan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memiliki penampilan yang tulus dan jujur seperti seorang anak kecil. Aku memberimu libur beberapa hari. Gerakan otakmu itu, kata Xiao Luo. Dia tahu bagaimana perasaan Zhang Dasan saat ini, sama seperti perasaannya setelah dia membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Butuh beberapa waktu untuk memprosesnya. Apakah kamu benar-benar Xiao Luo? Zhang Dasan tergagap sambil melihat temannya dari atas ke bawah. Sangat, tapi tiba-tiba aku menganggapmu sangat asing. Mendengarnya, Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Dia menghela nafas dan berkata, aku tetaplah aku, kakakmu yang baik. Sama seperti biasanya. Suatu kali, Xiao Luo curiga bahwa sistem telah mengubahnya. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa sistem tersebut telah membuat kepribadiannya tetap utuh. Sebenarnya, dia sudah menyembunyikan semua sifat ini jauh di dalam dirinya. Sistem itu hanya memberinya kekuatan, yang, sebagai imbalannya, memberinya kekuatan untuk menentukan nasib musuh-musuhnya. Zhang Dasan membutuhkan waktu untuk memprosesnya, jadi Xiao Luo akan memberinya cukup waktu untuk melakukannya. Namun, dia akan tetap lebih baik jika memiliki rekan untuk membantunya menemukan reporter yang menyabot reputasi lokakarya Luo. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan bahwa Li Zimeng, kepala Departemen Penjualan dan Pemasaran, lebih cocok. Li Zimeng akrab dengan berbagai etalase toko. Yang paling penting, setelah berita itu pertama kali tersebar, dia telah mengikuti topik tersebut selama beberapa waktu dan mengetahui identitas reporter tersebut. Tan, Xiao, ini informasi reporternya. Li Zimeng datang ke kantor Xiao Luo dan meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Dia mengenakan setelan hitam dan kemeja putih dengan kerah rendah. Borgolnya digulung, memperlihatkan lengan dan kulitnya yang cerah. Di pergelangan tangan kirinya, dia mengenakan jam tangan putih halus. Rambutnya sebahu dengan ujung agak keriting. Dia memiliki sosok jam pasir dan fitur wajah dengan martabat fotogenik, dan umumnya memberikan kesan seorang wanita muda profesional yang cakap dan berpengalaman. Xiao Luo tidak mengetahui identitas mata-mata taste buds yang ditanam di perusahaannya. Untuk saat ini, dia tidak menaruh kecurigaannya pada siapapun. Xiao Luo memeriksa dokumen di bawah matanya. Ada gambar seorang pria bermata kecil dan sedikit daging di wajahnya. Dia tampak agak kurus. Namun, topi wol hitam yang dia kenakan cukup modis. Nona Li, Anda telah menghubungi Chen Jianbai. Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Xiao Luo bertanya. Li Zimeng memikirkannya dengan serius dan menjawab, dia orang yang tidak masuk akal. Ketika dia mendengar bahwa saya berasal dari bengkel Luo, dia segera mengeluarkan perintah untuk mengunci saya. Apakah begitu? Saya ingin bertemu dengannya sekarang. Xiao Luo menyeringai. Dia benar-benar ingin tahu betapa tidak masuk akalnya Chen Jianbai. Audi Tangoret meluncur keluar dari garasi parkir. Li Zimeng mengemudi dengan Xiao Luo di kursi belakang. Sejujurnya, mengantar bosnya membuat Li Zimeng stres. Yang terpenting, Xiao Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam mobil, yang membuat suasana perjalanan mereka menjadi sangat canggung. Dia merasa seperti sedang duduk di atas peniti saat dia mengemudi. Akhirnya, dia berusaha memecah kesunyian. Tan, Xiao, bagaimana kamu berniat menghadapi Chen Jianbai? Xiao Luo langsung menjawabnya, aku akan bertanya padanya mengapa dia memfitnah bengkel Luo. Dia tidak akan pernah mengakui hal itu. Dia hanya akan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan produk kita dan menyebabkan kematian seseorang. Dia akan bersikeras bahwa dia hanya melaporkan kebenaran. Selain itu, ku dengar dia menganggap dirinya bersaudara dengan beberapa bajingan. Aku takut jika kita menemuinya begitu saja. Itu akan baik-baik saja, aku hanya akan ngobrol dengannya. Xiao Luo tersenyum dan mengalihkan pembicaraan, mobilmu ini harganya setidaknya 300 hingga 400 ribu, kan? Benar-benar nyaman dan tenang. Li Zimeng tertawa sedikit dengan tidak wajar. Agak aneh kalau bosnya memuji mobilnya. Tan, Xiao, aku yakin harga mobilmu mencapai jutaan. Mobil saya tidak punya mobil, jawab Xiao Luo. Tidak ada mobil. Li Zimeng tampak terkejut. Jangan meragukan apa yang saya katakan. Saya tidak punya mobil. Xiao Luo tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengejek dirinya sendiri, saya tidak punya mobil, tidak punya sopir, bahkan sepeda pun tidak. Tan, Xiao, kenapa kamu tidak mendapatkannya? Mengingat kondisi bengkel Luo sekarang, apakah menurut Anda saya berada dalam posisi untuk membeli kendaraan? Pertanyaan Xiao Luo membuat Li Zimeng terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa, dan berpikir, ini tidak benar, bukan? Dia bos sebuah perusahaan, dan dia bahkan tidak mampu membeli mobil. Ini canggung sekali. Dia diam-diam melirik Xiao Luo di kaca spion. Tiba-tiba, dia mengira dia lucu.
Ya, lucu. Pada jam itu, langit malam kosong, dan lampu neon mengubah Jiangcheng menjadi kota yang tidak bisa tidur. Li Zimeng memarkir mobilnya di sudut taman, memandang ke arah lapangan basket, dan berseru, "Tuan, Xiao, Chen Jianbai ada di sana bermain hoop." Melihat ke arah yang dia tunjuk, Xiao Luo melihat Chen Jianbai. Dia memiliki mata yang kecil, tidak terlalu tinggi, dan mengenakan kaos di atas singlet hitam. Dia sangat lincah di lapangan. Meskipun dia cukup pendek, kemampuan melompatnya sangat mencengangkan. Dia berhasil melakukan beberapa rebound ofensif melawan lawannya yang lebih besar dan lebih tinggi. Li Zimeng berkata, semua orang di lapangan adalah temannya. Mereka semua adalah karakter yang teduh. Untuk orang seperti dia, yang berkecimpung dalam bidang pekerjaan itu, mereka membutuhkan orang-orang seperti ini untuk membantu mengawasi pergerakan di Jiangcheng setiap saat. Dengan begitu, begitu terjadi sesuatu yang mungkin membuat penasaran publik, dia akan langsung diberitahu. Dia cukup pintar. Xiao Luo tersenyum sambil berkomentar. Kemudian, dia keluar dari mobil dan langsung menuju lapangan basket. Li Zimeng segera keluar dari mobil dan mengikutinya. Tumitnya berbunyi klik-klak, tapi dia masih mengikuti langkah Xiao Luo. Lampu berkilauan di sekitar lapangan basket, dan beberapa lampu sorot besar menyinari tempat tersebut, membuatnya tampak seperti siang hari. Jaring besi menutupi pinggiran pelataran yang dicat hijau. Lantainya terbuat dari karet, dan lingkungan sekitarnya cukup bagus. Bagi penggemar bola basket, ini adalah tanah suci di mana impian olahraga menjadi kenyataan. Ketika mereka hampir sampai di pintu masuk, Li Zimeng mengingatkannya dengan suara pelan, "Tuan Xiao, Chen Jianbai bersama gengnya sekarang. Mari kita berbicara dengan nada yang lebih baik ketika kita menanyakan pertanyaan kepadanya nanti. Aku takut mereka akan kalahkan kami." Sudut mulut Xiao Luo terangkat menjadi bulan sabit yang lucu saat dia menyelesaikan kalimatnya, mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Ya, Li Zimeng mengangguk. Dia memang punya kekhawatiran dalam hal ini. Orang-orang itu bertubuh besar, dan beberapa bahkan memiliki tato. Mereka tampak seperti bajingan. Pada pandangan pertama, orang tahu bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jika perselisihan meningkat, dia dan Xiao Luo tidak akan berada di sisi yang lebih aman. Saya mendapatkannya. Xiao Luo mengangkat alisnya untuk menandakan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan melangkah masuk ke dalam lapangan. Xiao masih cukup mudah didekati. Li Zimeng cemberut saat memikirkan situasinya. Bosnya tidak sedingin dulu ketika dia pertama kali datang dan memecat lebih dari 500 karyawan. Dia menawan dan mudah bergaul. Setidaknya, baginya, dia tidak terlihat memiliki sikap seperti bos pada umumnya. Namun, dia berubah pikiran pada detik berikutnya, dan ekspresinya dengan cepat berubah menjadi panik. Xiao Luo telah berjalan ke lapangan dan merebut bola geng itu saat mereka sedang asyik bermain. Dia memeluk bola, menghentikan pertandingan dengan cara yang sederhana dan lugas. Ya ampun, plus apa yang dia coba lakukan? Li Zimeng terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiao Luo akan melakukan sesuatu yang begitu gegabah. Kenapa dia tidak takut dipukuli oleh orang-orang ini? Benar saja, saat Xiao Luo memegang bola di pelukannya, 8 pria yang sedang bermain segera berkumpul di sekelilingnya. 5 orang lainnya di tepi lapangan juga datang. Terbukti, mereka semua adalah bagian dari kelompok yang sama. Chen Jianbai menatap Xiao Luo dengan marah sambil menanyainya dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya masalah?" Yang lain juga memelototi Xiao Luo. Mereka tidak senang diganggu olehnya. Xiao Luo melemparkan bolanya ke orang lain dan berkata kepada Chen Jianbai sambil tersenyum, "Saya bos bengkel Luo. Saya ingin berbicara dengan Anda." "Kamu adalah bos lokakarya Luo." Chen Jianbai memasang ekspresi lucu. Dengan sedikit rasa jijik di matanya, dia mencibir, "Kamu ingin berbicara denganku? Tentang apa? Tentang rotimu yang meracuni orang sampai mati. Saya tidak mengetahui bukti apapun yang Anda miliki yang menyatakan bahwa roti kami telah membunuh seseorang. Meski begitu, informasi di tangan saya ini membuktikan bahwa Anda memberi informasi palsu kepada pers, sehingga berdampak negatif pada reputasi bengkel Luo. Alasan saya datang kepada Anda hari ini adalah karena saya berharap Anda akan berdiri dan mengklarifikasi masalah ini," kata Xiao Luo dengan serius. Chen Jianbai menatapnya dari atas ke bawah. Dia membalas dengan nada mengejek, "Jika saya mengklarifikasi seperti yang Anda minta, manfaat apa yang akan Anda berikan kepada saya?" "Sama sekali tidak ada," Xiao Luo menjawab dengan lemah. "Secara default, Anda salah. Memperbaiki kesalahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Saya sudah bersikap tulus dengan tidak menuntut Anda karena memfitnah reputasi kami." Mendengar ini, Chen Jianbai tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, "Itu adalah wajah serius yang kamu miliki ketika kamu mengatakan ini adalah tanggung jawabku. Kamu pria yang menarik. Saya sarankan Anda memeriksakan otak Anda di rumah sakit. Otak manusia adalah hal yang menyenangkan untuk dimiliki. Jika rusak, kamu akan terlihat bodoh." Kemudian, dia berteriak kepada orang banyak, "Abaikan dia. Ayo lanjutkan." Kelompok itu bubar dan melanjutkan pertandingan mereka. Namun, Li Zimeng dengan cepat menarik Xiao Luo kembali ke arahnya dari bawah ring basket dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Xiao, mari kita tunggu sampai mereka selesai bermain. Mereka bukanlah orang-orang baik yang bisa diajak main-main." Tampaknya setuju dengannya, Xiao Luo diam-diam berbalik dan pergi. Li Zimeng diam-diam menghela nafas lega. Dia berpikir, syukurlah, tidak ada hal buruk yang terjadi. Tapi sebelum dia selesai menghela nafas, Xiao Luo membungkuk dan mengambil bola basket yang ada di samping jaring besi. Dia kemudian tanpa berkata-kata melemparkan bola ke arah Chen Jianbai, yang berada di udara dengan bola di tangannya, melakukan tembakan lompat. Li Zimeng tersentak. Dia terkejut. Waktu melambat saat dia melihat bola di tangan Xiao Luo menghantam kepala Chen Jianbai. Kekuatan dampaknya tidak diragukan lagi sangat besar. Chen Jianbai, yang sedang melakukan tembakan lompat, terbanting ke tanah dengan jeritan yang mengerikan. Oh tidak, ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benaknya. Dia tidak percaya Xiao Luo akan melakukan hal seperti itu. Kenapa dia melakukannya? Tidakkah dia tahu bahwa ada banyak orang di pihak mereka? Apa sebenarnya yang ingin dia capai dengan memukul kepala salah satu dari mereka dengan kejam menggunakan bola? Chen Jianbai bangkit dari tanah dan menggelengkan kepalanya yang berputar. Dia mencari-cari orang yang memukulnya dan akhirnya memastikan bahwa itu adalah Xiao Luo karena dia melambai padanya. Dia berlari ke arah Xiao Luo, mengambil 3 langkah sekaligus, dan membentaknya dengan wajah tegas, "Dasar bajingan. Apa yang kamu inginkan?" "Aku sudah bilang padamu, aku ingin bicara," kata Xiao Luo tanpa tergesa-gesa. "Bicara, haha." Chen Jianbai sangat kesal sehingga dia mulai tertawa. Detik berikutnya, matanya menjadi ganas. "Bicaralah," Dia mengepalkan tangan kanannya dan menyapa wajah Xiao Luo dengan pukulan.
Melihat ini, Li Zimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Dia menutup matanya dengan tangannya karena dia takut melihat gambar Xiao Luo dipukuli hingga babak belur. Namun, bahkan setelah sekian lama, dia tidak mendengar Xiao Luo jatuh ke tanah. Bingung, dia menjauhkan tangannya dan perlahan membuka matanya. Setelah melihat lebih tepat, dia langsung tercengang. Bosnya berhasil memblokir pukulan Chen Jianbai. Tangan kirinya berada di belakang punggung, dan tangan kanannya terulur, memegang tinju Chen Jianbai. Gerakan Xiao Luo anggun, dan postur tubuhnya santai. Dia telah melakukan segalanya dengan mudah. Ekspresi Chen Jianbai sedikit berubah. Dia gagal melepaskan tinjunya dari telapak tangan Xiao Luo bahkan setelah mengeluarkan banyak usaha. Xiao Luo menatapnya dengan acuh tak acuh dan bertanya, bisakah kita bicara sekarang? Bicaralah maafmu, brengsek. Apakah Anda percaya bahwa saya akan benar-benar menghancurkan reputasi bengkel Luo dan menolak satu pelanggan pun dari Anda? Chen Jianbai sangat marah. Xiao Luo melepaskannya. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan diam-diam mengklik pena rekamannya. Kemudian, dia bertanya, apakah maksud Anda sengaja melaporkan berita palsu untuk menipu semua orang di Jiangcheng agar berpikir bahwa roti kami meracuni orang sampai mati? Chen Jianbai mengira Xiao Luo ketakutan. Dia mencibir dengan jijik sambil melatih pergelangan tangannya, berkata, saya menulis apapun yang saya inginkan. Ketika saya mengatakan bahwa roti Anda membunuh orang, roti Anda membunuh orang. Jika saya mengatakan sebaliknya, itu juga akan menjadi kebenaran. Satu berita dari kami memiliki kekuatan untuk menentukan nasib perusahaan seperti Anda. Saat kamu berdiri di depanku, kamu harus menghormatiku seperti kamu adalah cucuku. Mengerti, jika Anda membuat saya tidak bahagia, besok saya akan menerbitkan cerita yang mengatakan bahwa salah satu karyawan Anda mengidap virus menular dan dengan sengaja mencampurkan darahnya dengan tepung yang Anda gunakan untuk membuat roti. Kami akan melihat siapa yang berbisnis dengan Anda setelah itu. Ini fitnah, fitnah. Anda harus menerima tanggung jawab hukum untuk ini. Ketika Li Zimeng yang panik mendengar kata-kata Chen Jianbo, alisnya tiba-tiba menyatu. Mereka menunjuk langsung ke arah Chen Jianbo dengan tuduhan. Menerima tanggung jawab hukum, kalau begitu aku akan tertawa saja. Chen Jianbo mencibir, bahkan selebriti terkenal pun tidak berani membalas reporter kami, apalagi kalian. Kami adalah sumber opini publik, dan sangat mudah bagi kami untuk merusak reputasi Anda. Apa hebatnya bengkel Luo? Apa hebatnya kalian? Namun, sepasang mata kecil dengan tidak senonoh mengamati tubuh Li Zimeng yang tinggi dan langsing dari atas ke bawah. Kemudian, dengan tawa yang sama tidak pantasnya, Chen Jianbo berkata, jika Nona Li yang cantik setuju untuk bermalam bersamaku, mungkin aku akan membiarkan bengkel Luo lolos. Hahaha, semua orang tertawa. Mengolok-olok seorang wanita membuat mereka sangat gembira. Kamu B** jingan. Li Zimeng menggertakkan giginya karena marah dan menatap Chen Jianbo dengan frustrasi dan malu. Chen Jianbo tidak mempedulikannya dan terus menggodanya, jika saya bisa menaklukkan wanita cerdas dan cerdas seperti Nona Li, maka itu pasti akan menjadi peristiwa besar dalam hidup. Hehe. Tubuh Li Zimeng gemetar karena marah. Bajingan ini, Chen Jianbo, tidak layak menjadi reporter. Itu benar. Saat itu, Xiao Luo tiba-tiba bertepuk tangan setuju. Dia kemudian perlahan mengeluarkan perekam suara dari sakunya dan menekan tombol play. Perekam segera memutar ulang kata-kata Chen Jianbo, saya menulis apapun yang saya inginkan. Jika saya mengatakan roti Anda beracun dan membunuh orang, maka roti beracun Anda membunuh orang. Kualitas suaranya sangat jernih. Ekspresi Chen Jianbo segera berubah saat dia menoleh ke arah Xiao Luo dengan sikap bermusuhan dan menuduh, kamu berani mengancamku. Xiao Luo bahkan tidak menanggapi dan menyerahkan perekam suara kepada Li Zimeng, berkata, tuntut dia karena memfitnah reputasi bengkel Luo. Saya akan membiarkan Anda menangani situasi ini. Saya hanya punya satu permintaan kecil, agar seluruh Jiangcheng dan bahkan bangsa Hua harus mengetahui hal ini. Tugas ini dimaksudkan sebagai tantangan bagi Li Zimeng untuk melihat apakah dia bekerja di Taste Boots atau tidak. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk merehabilitasi reputasi bengkel Luo. Ini adalah tugas yang paling mendesak karena hanya reputasi yang diperbaiki yang dapat mendatangkan pelanggan kembali. Kalau tidak, bisnisnya akan rusak selamanya. Tentu saja, Li Zimeng merasa terharu dengan kehormatan ini dan mengangguk sambil memuji metode teliti Xiao Luo. Pena rekaman suara ini, yang menangkap ancaman Chen Jianbo, akan menjadi bukti penting di pengadilan. Bahkan Chen Jianbo tidak akan bisa menyangkal keabsahannya. Namun, apakah Chen Jianbo benar-benar akan membiarkan mereka pergi dari sini dengan pena ini? Benar saja, lusinan teman Chen Jianbo mengepung mereka dengan ekspresi bermusuhan di wajah mereka. Mereka membentuk tembok manusia yang menghalangi semua jalan keluar. Chen Jianbo memandang Xiao Luo dengan muram dan berkata, dasar bastard. Anda yakin punya nyali? Saya hanya tidak tahu apakah Anda bisa menahan pemukulan. Dia melambai pada teman-temannya dan berkata, silakan, saudara-saudaraku, pukul dia sampai dia berlutut di tanah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xiao Luo tiba-tiba bangkit dan melangkah maju. Dengan kekuatan angin kencang, dia membenturkan bahunya ke dada Chen Jianbo. Terdengar bunyi gedebuk yang keras. Seolah-olah dia ditabrak mobil yang bergerak, Chen Jianbo terbang kembali seperti peluru. Dia membawa 3 orang bersamanya dan akhirnya mendarat di tanah sekitar 3 hingga 4 yard jauhnya. Serangan kekerasan tanpa peringatan apapun ini mengejutkan semua orang. Li Zimeng menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya. Beberapa lusin pemuda yang meninju Xiao Luo benar-benar membeku di tempat. Mereka menyaksikan Chen Jianbo merintih kesakitan di tanah dan menoleh ke belakang dengan ngeri ke arah Xiao Luo. Segera, mereka merasakan keringat dingin membasahi kulit mereka. Mereka berpikir orang ini dapat melemparkan seseorang sejauh beberapa yard hanya dengan satu dorongan. Apakah dia monster? Apakah kalian ingin membantunya? Xiao Luo menyeringai saat dia bertanya pada beberapa lusin pemuda. Mereka yang menjadi sasaran tatapannya menggelengkan kepala dan mundur ketakutan. Xiao Luo kemudian memerintahkan dengan suara dingin, beri jalan. Sekelompok pemuda sedikit menggigil, dan mereka semua menyingkir karena Xiao Luo telah membuat mereka kewalahan. Baru setelah Xiao Luo berjalan agak jauh, Li Zimeng akhirnya menyeret dirinya kembali ke dunia nyata. Dia melihat sekeliling lapangan ke arah para pemuda, yang benar-benar tercengang, dan dengan cepat mengikuti Xiao Luo. Karena dia berlari kencang dengan sepatu hak tinggi, dia hampir tersandung dan jatuh. Adapun pria malang itu, Chen Jianbo, dia masih belum bisa bangkit dari tanah. Rasa sakit di dadanya sangat tajam dan parah seolah-olah seluruh organnya telah bergerak di dalam dirinya, suara kesakitan yang teredam keluar dari tenggorokannya sementara seluruh tubuhnya masih dalam keadaan kejang. Tanda pisah tanda hubung. Li Zimeng mengikuti di belakang sisi kanan Xiao Luo seperti seorang sekretaris. Dia mengamatinya, bos yang seumuran dengannya. Pria itu tenang dan santai, dan aura percaya diri alami mengelilinginya.
Mengingat situasi sebelumnya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia bisa menjatuhkan Chen Jianbo hanya dengan satu dorongan keras dan membuat pingsan sekelompok beberapa lusin pemuda, seberapa kuat dia? Xiao Luo tiba-tiba berhenti dan berbalik. Li Zimeng hampir menabraknya tetapi menghentikan dirinya tepat pada waktunya. Dia segera mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Xiao Luo. Nona Li, kamu bisa kembali dulu. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diurus, kata Xiao Luo. Oke, Li Zimeng mengangguk. Xiao Luo menambahkan, mulailah menyiapkan berkas pengadilan untuk menuntut Chen Jianbo besok. Kami memiliki rekaman dari pena perekam, yang saya yakin akan membuat Chen Jianbo dipenjara selama beberapa tahun. Li Zimeng mengangguk pelan dan berkata, saya yakin dia akan melakukannya. Inilah dia yang menggali kuburnya sendiri. Kalau begitu, itu saja. Sampai jumpa besok. Xiao Luo berbalik dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Dia sebenarnya tidak punya urusan apapun. Dia hanya tidak ingin mengganggu Li Zimeng. Selain itu, dia tidak ingin dia mengetahui bahwa dia tinggal di kawasan industri. Adapun poin terakhir ini, itu hanyalah kebanggaan chauvinisnya yang muncul lagi. Li Zimeng berdiri di sana dan mengawasinya pergi. Baru setelah siluetnya benar-benar hilang, dia berjalan kembali ke mobilnya sendiri. Kuat, cerdas, sopan, tetapi juga tanpa ampun bila diperlukan. Inilah kesan yang dibuat Xiao Luo padanya. Kesan-kesan ini memberinya pesona khusus yang membuat seseorang seperti dia, yang memiliki berbagai pengalaman bekerja dengan berbagai tipe orang, merasakan semacam ketertarikan terhadapnya. Tanda pisah. Xiao Luo ingin memanggil taksi untuk mengantarnya kembali ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari nomor tak dikenal. Hai, siapa ini? Suara putus asa dan cemas datang dari sisi lain telepon. Apakah kamu saudara Xiao Luo? Saya Feng Wuhen, adik laki-laki Feng, Xiao Wu. Geng naga telah memerintahkan sekitar 200 orang untuk membunuh kami, dan Anda satu-satunya orang yang kami kenal di Jiangcheng. Bisakah Anda membantu kami? Feng Wuhen. Xiao Luo mengerutkan kening dan meluangkan waktu sejenak untuk mengingat siapa Feng Wuhen. Kemudian, gambaran 5 siluet besar muncul di kepalanya. Mengapa kalian tidak menelepon polisi? Sudah, tapi JC masih belum datang. Kita mungkin semua sudah mati saat mereka tiba di sini. Xiao Luo bertanya dengan suara yang dalam, di mana kamu sekarang? Dekat dermaga Jiangcheng. Duduklah dengan tenang. Aku akan ke sana sebentar lagi. Xiao Luo menutup telepon, segera memanggil taksi, dan berjalan ke dermaga Jiangcheng. Dia merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan dengan Feng Wuhen dan saudara-saudaranya. Mungkin karena mereka semua berasal dari pedesaan, atau mungkin karena Feng Wuhen tidak pandai mundur, dan hasrat membara saudara-saudaranya untuk memulai bisnis besar menyentuh hati Xiao Luo. Inilah sebabnya dia meninggalkan informasi kontaknya untuk mereka di restoran, dengan harapan dia bisa membantu mereka di masa depan. Dia hanya tidak menyangka mereka akan mendapat masalah secepat ini. Masalah besar, pada saat itu. Feng Wuhen belum menyadari bahwa geng naga masih belum selesai menangani mereka. Bahkan setelah mereka melarikan diri ke distrik Tenggara, geng tersebut telah mengirimkan lebih dari 100 orang untuk membunuh mereka. Saat ini, mereka bersembunyi di gudang di samping dermaga. Jika dia dan keempat saudara laki-lakinya terjebak dalam pertempuran, mereka tidak akan bisa menandingi 100 orang bersenjatakan pisau, tidak peduli seberapa kuat mereka. Lantai pertama gudang sudah jatuh ke tangan musuh mereka. Kelompok itu terpaksa naik ke atap lantai 2 dan melindungi satu-satunya tangga dengan nyawa mereka. Feng Wuhen tidak dapat mengingat berapa banyak darah yang menodai tangannya, tetapi dia tahu bahwa dia telah membunuh setidaknya beberapa lusin anggota geng di sepanjang jalan. Dia menggenggam pisau berlumuran darah di tangannya. Siapa yang kamu telepon? Dia berteriak pada pria berkepala macan tutul, Xiao Wu, dengan tatapan tajam. Xiao Wu menjawab, Xiao Luo. Sial, kenapa kamu meneleponnya? Untuk meminta bantuannya. Feng Wuhen menendang Xiao Wu ke tanah dan berteriak, betapa tidak tahu malunya kamu meminta bantuannya. Kelompok itu telah dibayar untuk menjatuhkan Xiao Luo, tetapi sekarang mereka malah meminta bantuan tandanya. Dia merasa wajahnya terbakar karena marah dan malu. Tapi kita hanya bisa mengandalkan dia sekarang. Xiao Wu merengek dengan ekspresi bersalah. Dasar bodoh, itu bukan meminta bantuan, Anda memintanya datang ke sini untuk mati. Feng Wuhen sangat marah. Ada sekitar 100 preman yang membawa pisau, jadi apa yang bisa dilakukan Xiao Luo? Bahkan jika dia muncul, bisakah dia mengalahkan 100 musuh? Lelucon macam apa ini? Tentu saja, satu orang tidak bisa memenangkan pertarungan melawan 100 orang. Xiao Wu tidak berbicara lagi tetapi masih merasa bahwa mereka hanya bergantung pada Xiao Luo saat ini. Xiao Luo sangat kuat, mungkin dia memang punya cara untuk menyelamatkan mereka. Saat itu, kerumunan preman menerobos masuk ke tempat penyimpanan, membawa pisau di tangan. Mereka dibagi menjadi 2 tim seperti tentara terlatih dan mengepung lantai 2, yang luasnya lebih kecil dari 500 kaki persegi. Feng Wuhen segera terpaku di tempatnya, menjaga tangga. Meski berlumuran darah, dia tetap berdiri tegak seperti paku yang ditancapkan ke tanah. Satu orang, satu pisau. Dia akan bertahan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Di antara kerumunan preman itu ada seorang pria setengah botak. Mengenakan pakaian hitam, dia tampak seperti dewa jahat yang berapi-api. Yang lain membawakan kursi untuk dia duduki. Dia mengambil tempat duduknya, mengupil, dan berkata, apakah ada kebutuhan untuk melawan? Setelah merogoh-rogoh hidungnya, dia menjentikkan jarinya seperti sedang menjentikkan rokok, membuang benda kotor di jarinya. Menyerahlah, dan aku akan menyimpan mayat yang bersih untuk kalian semua. Pria berkepala peluru tadi berdiri di sampingnya dan menatap Feng Wuhen dengan penuh permusuhan. Babi bodoh yang tidak berbudaya. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa tidak ada di antara Anda yang bisa melarikan diri dari Jiangcheng. Sekarang, kamu tahu betapa kuatnya geng naga. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah membunuhmu saat itu. Feng Wuhen memandangnya dengan kebencian dan mencibir dingin. Pria berkepala peluru itu membalas dengan ketakutan, begitukah? Sayang sekali Anda kehilangan kesempatan. Tidak lama lagi kamu dan keempat saudaramu akan berubah menjadi makanan bagi ikan-ikan di lautan. Sulit untuk mengatakannya, Feng Wuhen balas menyeringai. Hah, lidahmu masih tajam, meski diambang kematian. Hai nak, tahukah kamu siapa aku? Pria setengah botak itu berdiri dan mengambil es loli dari salah satu anak buahnya di sampingnya. Dia menggigit bongkahan besar dengan mulutnya yang besar dan giginya yang kuat, dan suara es yang berderak terdengar dari mulutnya. Aku tidak peduli siapa dirimu, tapi jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan menghabisimu dengan satu pukulan. Feng Wuhen mengangkat pisau panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke pria setengah botak itu.
Kamu punya nyali dan cukup berani. Kamu seperti pria sejati. Pria setengah botak itu menelan es loli di mulutnya dan menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, lalu tertawa terbahak-bahak. Ingat ini, namaku Guo Jianghu. Saya adalah kepala penegakan hukum geng naga. Jika kamu ingin membalas dendam setelah kematianmu, maka kamu bisa datang menemuiku. Pergi, suruh mereka berangkat. Membunuh mereka. Setelah menerima perintah Guo Jianghu, sekitar 30 orang menyerbu Feng Wuhen seperti sekawanan anjing liar. Feng Wuhen melolong sambil mencondongkan tubuh ke samping dan dengan kasar menendang kakinya dengan kekuatan seluruh pasukan. Kelima pria yang berayun di tiang logam itu maju ke depan. Mereka meluncur ke depan dengan tubuh bagian bawah, namun tubuh bagian atas mereka seperti membentur dinding tak kasat mata yang membuat mereka memantul ke belakang. Tiang-tiang logam itu terlepas dari tangan mereka dan tulang belakang kelima pria itu menghantam tanah, membuat mereka terjatuh seketika. Feng Wuhen mengambil kesempatan itu untuk menindaklanjuti serangan berikutnya dan mendorong ke depan tanpa ampun, mengenai dada seseorang. Tulang rusuk pria itu hancur akibat benturan tersebut, dan dia mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Kamu menginginkan hidupku. Kalau begitu bersiaplah untuk turun ke neraka bersamaku. Feng Wuhen menyeka darah segar dari wajahnya dan menyerbu ke kerumunan seperti banteng gila. Empat pria lainnya juga menjaga tangga dengan sungguh-sungguh. Mereka menolak membiarkan anggota geng naga merangkak menaiki pagar menuju atap. Mereka berempat menderita banyak luka, dan pakaian mereka benar-benar lusuh dan berlumuran darah. Saat itu, seseorang perlahan merayap sepanjang pagar menuju Feng Wuhen. Xiao Wu segera memperingatkannya, hati-hati, saudara Feng. Dia bergegas mendekat, berteriak, dan mendorong penyerang sembunyi-sembunyi itu. Pada saat yang sama, dia mengalami luka baru di punggungnya dan luka parah dari bahu hingga pinggangnya. Feng Wuhen mengamuk. Dia mengambil pisaunya dan menebas 4 orang untuk menyelamatkan Xiao Wu dari ambang kematian. Dia melolong, sialan, Anda kembali ke atas dan menunggu. Kalian semua bisa mati setelah aku melakukannya. Xiao Wu mengatupkan giginya kesakitan saat dia memarahi dirinya sendiri karena tidak berguna. Tetap saja, dia mendengarkan Feng Wuhen dan kembali ke atap lantai 2. Feng Wuhen menggeram sambil menyerang ke depan beberapa meter. Cahaya pedangnya bersinar saat jeritan yang tak terhitung jumlahnya merobek langit. Bagian terlemah dari formasi geng naga jatuh dengan banyak teriakan. Dengan adrenalin yang terpacu seperti saat harimau berpapasan dengan kawanan domba, Feng Wuhen memutar dan melenturkan pergelangan tangannya saat kedua pisau itu menyatu dengan mulus menjadi satu layar cahaya. Darah berceceran, menempuh jarak beberapa meter, saat anggota geng terus berjatuhan dan bangkit kembali untuk bertarung. Seorang pria yang memegang pisau besar menghalangi jalan. Dia meraung marah ketika dia berpikir bahwa dia bisa menghentikan Feng Wuhen. Feng Wuhen mencemooh sambil memutar tangannya untuk menusuk langsung ke tenggorokan pria itu. Dia mencabut pedangnya. Batuk, darah segar dan mendidih tumpah bersama bilahnya. Tubuh pria seberat 400 pon itu berputar satu lingkaran penuh sebelum jatuh ke tanah. Darah kehidupannya mengalir dari lehernya seperti air mancur. Guo Jianghu menyaksikan para pejuang yang ganas, Feng Wuhen dan anak buahnya, mendekati akhir mereka dan mencibir, kamu cukup kuat, nak. Aku akan memberimu kesempatan karena kamu pria seperti itu. Bagaimana kalau begini, bunuh keempat saudaramu di sana lalu serahkan dirimu pada kami. Aku akan melepaskanmu dan bahkan membiarkanmu hidup dan bekerja di bawah bimbinganku. Bagaimana dengan itu? Bermimpilah, Feng Wuhen meludah ke tanah dan mendesis, kami berlima adalah saudara. Kita sudah melalui hidup dan mati bersama, jadi apa menurutmu kamu bisa membuat kami saling berpaling begitu saja? Hei, botak, berhentilah mengirim anak buahmu ke kematian. Apakah kamu tidak punya nyali untuk melawanku sendiri? Kekuatan fisikmu cukup mengesankan, tapi kamu masih belum cukup bagus untuk menjadi lawanku. Guo Jianghu mengupil dan memandang Feng Wuhen dengan cibiran yang tak terkatakan. Kamu bisa memberitahuku apakah aku cukup baik atau tidak setelah kita bertarung? Feng Wuhen melolong seperti macan tutul dan bergegas maju ke arah Guo Jianghu. Dia menebas 4 atau 5 anak buah Guo Jianghu, yang mencoba menghentikannya di sepanjang jalan. Raungan keras menembus udara sementara pisau panjang di tangannya membentuk lengkungan biadab yang mengintimidasi di udara sebelum menebas ke arah kepala Guo Jianghu. Feng Wuhen seperti binatang buas, dan Guo Jianghu tidak berani meremehkannya. Dia mengambil nonukle Cycloblade dari salah satu anggota geng naga di sampingnya dan menyerang Feng Wuhen. 9 cincin besi dilingkarkan di bagian belakang bilahnya. Mereka mengeluarkan suara renyah dari logam yang bergerak setiap kali senjatanya berayun, sementara cahaya pemicu getaran bersinar dari ujungnya yang dingin. Dentang, senjata-senjata itu bertabrakan di udara, mengeluarkan petikan logam pada logam yang memekakkan telinga. Kekuatan kolosal melonjak bersama bilah mereka ke arah pergelangan tangan mereka, mendorong mereka berdua terpisah 4 atau 5 langkah. Nonukle Cycloblade milik Guo Jianghu adalah persenjataan yang terbuat dari baja tahan karat dengan kekuatan yang sangat tinggi. Bilah di tangan Feng Wuhen adalah bilah biasa, dan dia mengambilnya dari anggota geng naga. Setelah bertabrakan dengan nonukle Cycloblade, celah yang berbeda muncul di ujung pedang. Kau membuatku marah, tahu. Mata Guo Jianghu yang sedikit menyipit berkedip. Wajahnya meningkat saat dia menyerang Feng Wuhen. Ujung kakinya menginjak tanah, meluncurkan tubuhnya dengan gerakan berputar. Dia mengerahkan lengan kanannya, dan nonukle Cycloblade menjerit ke depan. Ia mengendarai angin kencang, meluncur lurus ke arah leher Feng Wuhen dengan kecepatan yang menakutkan. Dentang, terdengar suara gemuruh saat kedua bilah itu sekali lagi bertabrakan disertai dengan percikan api yang dahsyat. Setelah serangan pertamanya berhasil ditangkis, Guo Jianghu melanjutkan serangannya yang kedua dan ketiga. Kecepatan dia mengayunkan pisaunya tak tertandingi, dan bayangan dari gerakan pedang itu membentuk tirai setajam silet yang menakutkan di depan matanya. Feng Wuhen lebih kuat dari Guo Jianghu tetapi tidak begitu mahir menggunakan pedang. Hal ini memaksanya untuk mengambil sikap defensif pasif. Dentang, dentang, dentang. Percikan terus terbang dari titik kontak bilahnya. Dalam rentang beberapa tarikan napas, keduanya bertukar lebih dari 20 pukulan. Kecepatan adalah kekuatan, jadi Feng Wuhen terpaksa menerima serangan Guo Jianghu. Kulit di antara ibu jari dan telunjuknya terkoyak, dan darah mengalir keluar. Lengannya lumpuh, dan dia terhuyung mundur lebih dari 5 langkah. Sekarang, kamu tahu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menghadapiku. Guo Jianghu mendekati korbannya dengan senyum sinis, semakin meningkatkan interval serangannya. Feng Wuhen tidak dapat memblokir semuanya. Serangan yang gagal ia balas meninggalkan luka di tubuhnya. Dalam sepersekian detik, Feng Wuhen menjadi pria berdarah yang seluruh tubuhnya dipenuhi luka mengerikan. Selanjutnya, dia mendaratkan tendangan di dada Feng Wuhen. Bam! Feng Wuhen terlempar ke belakang seperti layang-layang patah dan terbanting keras ke tanah sekitar 3 hingga 4 meter jauhnya. Saudara Feng, Xiao Wu dan yang lainnya berlari mendekat. Mereka membantu Feng Wuhen, yang berlumuran darah, dengan kekhawatiran terlihat di wajah mereka. Meskipun didukung, Feng Wuhen hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya, dan bahkan satu lututnya menyentuh tanah.
Dia merasakan sakit yang luar biasa. Darah dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Yah, kupikir kamu bisa membantai 20 hingga 30 orang lagi. Siapa sangka Anda akan menangis dan tidak berbuat banyak. Bertarung denganku. Kamu terlalu lembut. Guo Jianghu mendengus dengan kepala terangkat bangga. Nonuple Cycloblade bersandar di bahunya. Feng Wuhen ingin menjawab. Namun, ketika dia membuka mulutnya, darah melonjak tak terkendali dari tenggorokannya, dan dia akhirnya meludahkan seteguk ke tanah. Anggota tetap geng naga telah menghabiskan banyak energinya, dan dia sudah terluka sejak awal. Jika tidak, Feng Wuhen yakin dia bisa melawan Guo Jianghu. Tidak peduli seberapa cepat Guo Jianghu mengayunkan pedangnya, tidak peduli betapa mempesona pengalaman bertarungnya, Feng Wuhen benar-benar yakin bahwa jika dia mendapat pukulan yang adil, dia bisa menjatuhkan orang ini. Mengenakan biaya, Xiao Wu dan 3 lainnya meraung dan menyerang Guo Jianghu. Mereka tidak akan membiarkan orang lain mempermalukan Feng Wuhen. Namun mereka tidak lebih dari sekedar anak panah di akhir penerbangannya. Stamina mereka kini terkuras hingga ekstrim. Setelah mereka menyerang ke depan, mereka menerima luka parah dan dilempar kembali oleh Guo Jianghu. Sampah yang tidak kompeten. Aku bahkan tidak ingin membuang air liurku padamu. Guo Jianghu melemparkan Nonuple Cycloblade ke bawahannya, berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Dia sekali lagi mengambil es loli dari ember es dan mencicipinya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan santai, pergi. Potong anggota tubuh mereka, lemparkan ke laut, dan biarkan mereka mati sendiri. Lusinan anggota geng naga mendekat di sekitar mereka seperti serigala dan harimau. Feng Wuhen dan 4 orang lainnya gemetar. Semua orang mengertakkan gigi saat mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka, terengah-engah dengan pedang mereka di lantai. Suatu ketika, mereka bercita-cita untuk membuat nama mereka terkenal di tempat ini. Siapa yang tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini? Menyedihkan, penuh kebencian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Mereka sudah berada di kota selama lebih dari sebulan, dan mereka tinggal di jalanan sepanjang waktu, merasakan pahitnya dunia. Terlepas dari segalanya, mereka masih memupuk harapan di hati mereka dan menantikan masa depan yang lebih cerah. Namun, pada akhirnya, masa depan yang mereka dambakan tak kunjung tiba. Hanya kematian yang menunggu mereka sekarang. Saat itulah, mereka tiba-tiba teringat akan mangsanya yang berada di ambang kematian karena diburu. Kini peran mereka terbalik. Tidak ada lagi pemburu tetapi yang diburu tanpa jalan keluar. Sial, seharusnya tidak berakhir seperti ini, Feng Wuhen tersenyum sedih. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan menggeram, mengapa polisi belum datang? Feng Wuhen menegurnya, apakah semua drama yang kamu tonton itu sia-sia? Polisi selalu datang setelah pertumpahan darah berakhir. Setelah mendengarnya, semua orang menundukkan kepala dengan sedih. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Kau mengutuk orang dusun, aku sendiri yang akan mengirimmu ke akhirat. Hehehe. Pria berkepala peluru ada di depan mereka. Dia menyeringai sinis saat dia maju dengan pisau. Dia ingin menghilangkan semua penghinaan yang dideritanya sekaligus. Setiap kali dia mengingat hari ketika Feng Wuhen menamparkan wajahnya, dia diliputi oleh perasaan kebencian yang membuat gusinya gatal. Saat itu, siluet turun dari langit. Atau lebih tepatnya, melompat turun dari lantai 2 gudang. Sosok itu masuk dengan ledakan dan mendarat diam-diam di tengah-tengah 5 pria yang terkepung dan puluhan agresor dari geng naga. Ratusan anggota geng naga dan Guo Jianghu semuanya terkejut. Mereka berpikir, dari mana asal orang ini? Feng Wuhen dan yang lainnya juga tercengang. Meski punggung pria itu menghadap mereka, mereka dengan cepat mengenali siapa dia. Itu adalah Xiao Luo. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia datang? Kenapa dia berani datang? Perasaan campur aduk melonjak di hati Feng Wuhen. Setelah rasa kagetnya mereda, matanya menjadi merah. Mereka telah menimbulkan masalah bagi Xiao Luo, dan bukan saja bocah ini tidak membalas dendam, tetapi dia juga membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia sudah membayar makanan mereka sebelumnya. Sekarang, dia bergegas membantu mereka, akan menghadapi lebih dari 100 anggota geng naga. Dan itu semua berkat panggilan telepon belaka. Tersentuh melebihi kata-kata, Feng Wuhen merasakan rasa malu yang tak terkatakan dan kehangatan yang tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya seorang pria yang tingginya 7 kaki merasakan keinginan untuk menangis. Xiao Luo berdiri diam seperti pohon pinus. Poninya berayun lembut di dahinya tertiup angin. Wajahnya cerah dan bersih, dan alisnya terangkat memberontak. Matanya dalam dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan sifat jahat namun menawan. Di depannya berdiri geng naga. Setelah mereka sadar kembali, mereka memelototinya dengan pandangan mengancam. Itu dia, polisi menemukan kami karena dia menyelamatkan seorang gadis dari kami. Lalu dia menangkap saudara Baldi dan yang lainnya juga, salah seorang pria ketakutan dengan pipi tembem. Jika Xiao Luo masih mengingat masa lalu, dia pasti akan mengenali pria ini sebagai salah satu anggota geng yang mengawasi anak-anak pengemis. Jadi, itu kamu. Aku sudah berpikir banyak. Sejak Anda datang, kami akan menyelesaikan urusan baru kami bersama dengan urusan lama. Sebenarnya kamu tidak perlu mati. Tapi sekarang, kamu harus melakukannya, bersama 5 teman dusunmu. Hehe, pria berkepala peluru itu menyeringai dan menatap Xiao Luo. Guo Jianghu, yang duduk di singgasananya, meninggikan suaranya dan bertanya, Bao, siapa itu? Saudara Hu, bajingan beruntung itulah yang diceritakan manajer geng kepada kita. Orang yang memenangkan lebih dari 2 juta di kasino kami, pria berkepala peluru itu menoleh dan menjawab. Guo Jianghu menggigit es lolinya dengan kuat dan berbicara sambil mengunyah, sepertinya mereka semua berkumpul di sini. Xiao Luo menatap Guo Jianghu dengan acuh tak acuh dan berteriak, 5 orang ini milikku sekarang. Kalian semua, enyahlah secepat mungkin. Enyahlah, secepat yang kau bisa. Mendengar ini, ratusan lebih anggota geng naga tercengang. Seorang pria yang hanya bersenjatakan tangan kosong menyuruh ratusan dari mereka untuk enyahlah. Apakah dia bodoh atau apa? Guo Jianghu tidak bisa menahan tawanya hingga dia mulai terbatuk-batuk. Apakah kamu sedang bermimpi, nak? Anda menyuruh kami enyahlah sendirian. Kamu pikir kamu siapa? Mendengar ini, setiap anggota geng naga tertawa main-main. Feng Wuhen dan 4 orang lainnya tampak canggung. Bagi mereka, tidak sadar dari mana asal keberanian Xiao Luo. Tidak mengherankan jika dia melontarkan ancaman ini kepada lebih dari 100 pria berbadan besar, semuanya dengan senjata di tangan mereka. Xiao Luo menatap anggota geng itu tanpa ekspresi, dan rambut hitamnya berkibar bahkan tanpa adanya angin. Tiba-tiba, mata Xiao Luo diliputi rasa dingin. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir hitam, dan dia berlari ke arah pria berkepala peluru. Pada saat yang sama, dia menggunakan tumitnya untuk menendang parang dari tanah. Benda itu terbang di udara dan mendarat dengan akurat di tangannya.
Parang itu mengukir lintasan yang mengesankan. Ujungnya membelah udara, mengeluarkan dengungan mematikan. Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sama dengan siklus pernapasan, sehalus air mengalir. Puff, pria berkepala peluru itu tertawa histeris, namun kepala 6 pria lainnya yang berdiri sejajar dengannya tiba-tiba terpental dari tubuh mereka. Seperti 7 bola karet, mereka jatuh ke tanah. Tubuh tanpa kepala itu mengejang dan roboh. Darah panas mengucur dari leher mereka seperti pipa air yang retak. Bau darah yang menyengat tiba-tiba memenuhi gudang raksasa itu. Kebrutalan satu pukulan ini langsung membuat takut penonton. Anggota geng naga yang tadinya tertawa sekarang benar-benar ketakutan. Teror melonjak di wajah mereka. Mereka tidak pernah menganggap Xiao Luo sebagai karakter yang menakutkan. Beberapa saat yang lalu, dia tampak seperti anak domba yang tidak berbahaya. Tapi, detik berikutnya, dia berubah menjadi tukang daging yang haus darah. Pupil Feng Wuhen dan 4 pria lainnya membesar saat emosi mereka berada dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Siapa di antara mereka yang mengira Xiao Luo akan begitu brutal? Dia telah merobohkan 7 orang hanya karena dia tidak setuju dengan mereka. Ini benar-benar deklarasi perang langsung terhadap geng naga. Xiao Luo mengabaikan 6 pria lainnya yang terjatuh ke tanah dengan mengenaskan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Guo Jianghu dengan provokasi. Bagaimana kalau sekarang, wajahnya yang putih dan bersih berlumuran darah. Darah mengalir di sepanjang ujung parang di tangannya. Ketika tetes terakhir jatuh dari ujung pedangnya, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang sangat besar, dan suhu di dalam gudang turun drastis. Guo Jianghu tiba-tiba bangkit berdiri tanpa sedikit pun senyuman. Yang ada hanya kesungguhan di wajahnya. Dia melambaikan jarinya ke bawahannya dengan mata masih tertuju pada Xiao Luo. Dia kemudian memerintahkan, 20 orang, pergi dan bunuh dia. Guo Jianghu tidak mencoba menguji Xiao Luo, dan dia benar-benar percaya bahwa 20 orang sudah cukup untuk membunuh Xiao Luo tanpa terlalu banyak kesulitan. Mengenakan biaya, 20 anggota geng naga meraung dan menyerang Xiao Luo dengan parang mereka. Mereka bukanlah murid-murid klub seni bela diri campuran buaya. Mereka adalah gangster sejati yang cukup berani untuk membantai orang dan membunuh tanpa ampun. Kemampuan tempur mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Si kakak, hati-hati. Feng Wuhen berkeringat dingin melihat Xiao Luo. Awalnya, dia ingin meneriakkan namanya, tapi merasa ini tidak pantas, dia menggantinya menjadi Big Brother di saat-saat terakhir. Mata Xiao Luo tetap acuh tak acuh saat dia menatap ke-20 pria yang menyerangnya. Ekspresinya dingin, seperti serigala yang berbahaya. Detik berikutnya, dia menyerbu ke arah mereka dengan parangnya dan mengangkat tangannya. Gangster pertama yang memimpin penyerangan hanya merasakan sakit yang menusuk di bahu kirinya. Ketika dia berbalik, dia melihat lengan kirinya terputus seluruhnya dari tubuhnya. Darah mengucur dari lukanya, bahkan sebelum dia sempat berteriak, dia menerima tendangan keras di dada. Kekuatan mengerikan itu menyebar dengan kuat keluar dari titik kontak di tengahnya. Retakan, tulang rusuknya patah, dan tubuhnya terlempar ke belakang dengan kekuatan peluru yang melaju kencang. Sayangnya, 3 rekan gangster lainnya, yang berada di belakangnya, menerima dampak kekuatan penuh. Mereka tersandung dan berguling-guling di tanah di tengah serangkaian bunyi klik yang mematahkan tulang, sambil muncrat darah. Pria yang lengannya dipotong sudah mati sebelum jatuh ke lantai. Matanya terbuka lebar, dan dia terbaring dalam genangan darah dengan penyesalan abadi. Wajah orang-orang jahat itu langsung berubah, dan intensitas gerak maju mereka segera melemah. Meski begitu, Xiao Luo tidak ragu-ragu. Dia bergegas maju seperti harimau gunung yang terbang menuruni bukit dengan niat membunuh. Seolah terinfeksi oleh auranya, parang di tangannya membunyikan pernyataan perang. Cahaya menusuk terpantul dari bilahnya dan menyilaukan tidak seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, ke-20 pria itu terjatuh. Tanah dipenuhi anggota tubuh yang patah dan berlumuran darah. Adegan itu sangat mengerikan yang bisa dibayangkan. Dengan tubuhnya berlumuran darah, Xiao Luo berdiri tak bergerak dengan parang di tangannya. Matanya yang panjang dan ramping masih menatap Guo Jianghu dengan dingin. Tatapannya arogan dan penuh penghinaan terhadap segala sesuatu di dunia ini. Setan, iblis mutlak. Geng naga bisa merasakan hawa dingin yang berasal dari jiwa mereka. Di sekujur tubuh mereka, rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak dapat memahami orang seperti apa Xiao Luo yang membunuh 20 anggotanya dalam waktu 5 menit. Menjumlahkan korban dari sebelumnya, membuat jumlah pembunuhan Xiao Luo menjadi 27. Meneguk, Feng Wuhen dan 4 orang lainnya terkejut, dan mereka menelan ludah mereka. Mereka tahu bahwa Xiao Luo kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Dia secara harfiah adalah dewa perang yang turun ke bumi. Kekuatan ledakannya benar-benar mengerikan. Lagi, Xiao Luo menuntut Guo Jianghu dengan sungguh-sungguh dengan ujung parangnya yang berlumuran darah mengarah ke tanah. Pembunuhan membuat darahnya mendidih, dan dia akhirnya menyadari bahwa ada iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Ini adalah naluri alaminya yang haus darah. Konstitusi Raja Tentara Bayaran telah membangkitkan sifat ini dalam dirinya. Menghadapi ejekan Xiao Luo, sudut mulut Guo Jianghu bergerak-gerak parah. Aku sendiri yang akan melawanmu. Setelah mengaum, dia meraih Nonuple Cycloblade. Dia menyerang Xiao Luo, bersumpah untuk memotong tengkoraknya dan memberikannya kepada saudara-saudaranya yang telah meninggal. Ketika dia berada sekitar 3-4 meter dari Xiao Luo, Guo Jianghu melaju ke depan. Tanpa gerakan mewah apapun, Nonuple Cycloblade yang besar menebas dengan cepat di udara dengan niat membunuh yang kuat. Dia tiba di depan sasarannya dalam sepersekian detik, bersiap untuk mengakhiri hidup Xiao Luo dengan satu pukulan. Dari awal sampai akhir, Xiao Luo tidak berekspresi, tetapi aura pembunuhnya perlahan meningkat. Poninya berayun tertiup angin, diaduk oleh pedang yang bergerak. Sesaat sebelum Nonuple Cycloblade milik Guo Jianghu mengenai tengkoraknya, Xiao Luo menangkisnya dengan parangnya. Dentang, suara garing baja pada baja terdengar seperti bel raksasa, dan kekuatan mengerikan menyapu kedua bilah yang bertabrakan. Retakan, parang Xiao Luo pecah menjadi 2 bagian. Dia mundur 2 langkah untuk menstabilkan dirinya. Guo Jianghu dengan cepat terhuyung mundur seolah-olah dia dilanda topan yang dahsyat. Dia terus berjalan sampai dia dihentikan oleh anggota Dragon Gang lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Luo dengan kagum. Kemudian, dia kehilangan akal sehatnya, karena lengan yang memegang pedang tidak dapat menahan getaran yang kuat. Bab 13. Setelah konfrontasi tunggal dengan pedang Xiao Luo, Guo Jianghu menjadi sangat menyadari kehebatan lawannya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan ledakan yang mengerikan itu tersembunyi di dalam tubuh kurus ini. Namun, yang membuatnya sedikit lega adalah kenyataan bahwa parang Xiao Luo patah. Menghadapi Xiao Luo yang tidak punya cacat, dia yakin bisa meremukannya hingga berkeping-keping. Xiao Luo mengerutkan kening saat dia melihat pedang yang terputus di tangannya. Parang yang patah itu seperti seseorang yang telah kehilangan nyawanya, kehilangan kejayaannya dan kemampuannya untuk melakukan teror. Itu tidak sebagus belati dengan panjang yang sama. Itu harus dibuang. Dasar bocah nakal, aku akan mengambil nyawamu sekarang.
Guo Jianghu mendekati Xiao Luo dengan seringai sinis, dengan mengesankan menyulap Nonuple Cycloblade. Saat 9 cincinnya bergemerincing, ujung tajam bilahnya tampak seperti mampu membelah udara. Xiao Luo terpaksa menghindari serangan itu. Interval antara serangan Guo Jianghu terlalu ketat, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengambil senjata dari tanah. Ujung pedang yang dingin terayun beberapa kali dari tenggorokan Xiao Luo. Jaraknya hanya 1 atau 2 inci untuk bersentuhan dengan tenggorokannya. Hanya dengan melihatnya, Feng Wuhen dan 4 lainnya berkeringat. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Swoosh, swoosh, swoosh. Plus, serangan Guo Jianghu menjadi lebih cepat. Dia, yang terkenal dengan ayunan pedangnya yang cepat, mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Pada akhirnya, Xiao Luo tidak bisa menghindarinya dan menerima pukulan di lengannya. Seolah-olah dia baru saja digigit taring binatang buas, Nonuple Cycloblade merobek luka berdarah di daging Xiao Luo. Bagus sekali, saudaraku. Sekarang habisi dia. Semangat 70 atau lebih anggota geng naga yang tersisa meningkat saat mereka menyemangati Guo Jianghu. Guo Jianghu dengan kejam menjilat darah Xiao Luo, yang menodai Nonuple Cycloblade. Menatap Xiao Luo, dia berkata dengan dingin, bagaimana rasanya? Bukankah Nonuple Cycloblade milikku kuat? Xiao Luo memeriksa luka di lengannya lalu menoleh untuk menatap lawannya dengan dingin tapi tidak merengut sedikit pun. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatap musuhnya dengan acuh tak acuh seperti binatang buas yang diam dan mematikan yang sedang menikmati mangsanya. Ditatap seperti itu oleh Xiao Luo terasa sangat tidak enak. Setelah raungan yang dahsyat, langkah kaki Guo Jianghu bergemuruh dengan liar. Pembuluh darah di dahinya menonjol saat dia sekali lagi menyerang Xiao Luo seperti banteng gila. Nonuple Cycloblade, yang dia pegang di atas kepalanya, menebas ke arah Xiao Luo dengan momentum yang sangat besar. Bilahnya dipenuhi dengan kehancuran yang tak tertandingi, dan bahkan mampu memicu topan yang mendesis. Mati, Guo Jianghu kembali mengeluarkan suara gemuruh. Dia sangat ingin Xiao Luo mati saat ini juga. Xiao Luo mengangkat sudut mulutnya dengan seringai mengerikan, memfokuskan pandangannya, dan bertepuk tangan ke atas. Dentang, suara benturan yang tumpul terdengar di seluruh area sekitar. Bola mata Guo Jianghu melotot saat dia ternganga melihat pemandangan di hadapannya karena tidak percaya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam dirinya, dia memegang pedang itu dengan tangan kosong. Sungguh sulit dipercaya dan tidak masuk akal. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Demikian pula, semua orang yang menonton melebarkan mata karena terkejut dan gemetar. Apakah mereka anggota geng naga atau Feng Wuhen dan kelompoknya? Semua orang di ruangan itu ternganga. Mengambil pisau dengan tangan kosong. Apakah orang ini manusia? Pisaumu sangat mengesankan. Saya ingin memilikinya. Xiao Luo mencibir. Ambillah kakimu. Guo Jianghu meraung sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan tangannya, memaksa ujung pedangnya lebih dekat ke tengkorak Xiao Luo. Setelah mendengus dingin, Xiao Luo tiba-tiba melepaskan pedang dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia berguling, segera muncul kembali di sisi kiri Guo Jianghu. Kemudian, dengan menggunakan kaki kirinya sebagai porosnya, dia memutar kaki kanannya dan meratap di perut Guo Jianghu seperti cambuk besi. Kekuatan yang melonjak menyapu seperti tsunami. Ah, tubuh Guo Jianghu bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya terhanyut sambil menjerit. Nonuple Cycloblade terlepas dari tangannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Xiao Luo mengambilnya dan melambaikannya beberapa kali di udara. Entah karena berat atau cengkeramannya, bilahnya terasa pas. Xiao Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, itu memang senjata yang bagus. Perut Guo Jianghu terasa sangat sakit. Dia merasa seperti ada bor listrik yang menusuk perutnya. Dia sangat kesakitan sehingga ekspresinya menjadi sangat terdistorsi. Dia berteriak kepada bawahannya, yang terkejut, bajingan, apakah kalian sedang melamun atau apa? Potong dia. Dia sangat menyadari fakta bahwa dia bukan tandingan Xiao Luo. Bagaikan sihir, Xiao Luo mampu mengalahkannya dengan tangan kosong. Sekarang, bahkan Nonuple Cycloblade miliknya berada di tangan musuhnya. Jika ini bukan merupakan kekuatan tempur yang luar biasa, lalu apa pengaruhnya? Jika dia menyerangnya sendirian lagi, dia pasti akan bunuh diri. 70 anggota geng naga yang tersisa terdiam sejenak, saling bertukar pandang. Kemudian, mereka menyerang Xiao Luo seperti gelombang pasang sambil berteriak. Tapi tidak peduli berapa banyak anak domba yang ada, bagaimana mungkin mereka bisa menyaingi serigala ganas dengan mulut penuh gigi tajam. Xiao Luo mematahkan lehernya dan melompat ke arah mereka dengan senyuman berdarah dingin. Dia mengayunkan pedangnya saat melihat siapapun, menggabungkan kecepatan dan kekuatan ekstrim, tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Darah berceceran di mana-mana, anggota badan yang terputus berterbangan kemana-mana. Ini adalah pembantaian sepihak. Feng Wuhen dan wajah keempat temannya penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka belum pernah melihat orang dengan gerakan sekuat itu. Agar seseorang bisa melawan 100 orang, kekuatan, dan keberanian macam apa yang harus dimiliki seseorang. Jadi, omong kosong seperti itu sebenarnya tidak ada di dunia ini. Guo Jianghu mengungkapkan senyuman gila. Di tengah penampilan histerisnya, juga muncul teror yang luar biasa dan rasa tidak percaya yang luar biasa. Dia mengambil pistol dari salah satu gangster di sampingnya. Pistol ini dimaksudkan untuk keadaan darurat. Dia tidak pernah bermaksud menggunakannya kecuali sebagai upaya terakhir karena kepemilikan senjata di Tiongkok mempunyai konsekuensi yang sangat serius. Tapi sekarang, dia mengisi ruangan, mematikan pengaman, mengangkat pistol, dan membidik. Xiao Luo dengan gila-gilaan membantai anggota geng naganya, dan Guo Jianghu menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bam, peluru yang sudah diturunkan bersiul ke arah Xiao Luo dengan harapan dapat mengakhiri teror ini. Ia bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat lintasannya. Tampaknya menyadarinya, Xiao Luo mengangkat pedangnya bahkan tanpa membalikkan tubuhnya. Dentang, peluru itu bertabrakan dengan Nonuple Cycloblade yang menghalangi dada Xiao Luo. Dampaknya yang kuat membuat lengan Xiao Luo mati rasa. Tidak lagi mampu menggenggam pegangannya, Nonuple Cycloblade berputar dengan kecepatan tinggi. Ia mengiris salah satu leher anggota geng naga dengan semburan, lalu memotong salah satu pilar kayu gudang. Bagian bilahnya, yang terkena udara, bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung. Ketika suara tembakan terdengar, para gangster yang menerkam Xiao Luo seperti hiena sangat ketakutan. Menyadari bahwa bos mereka, Guo Jianghu, yang menembaki Xiao Luo, mereka semua berlindung untuk menghindari serangan persahabatan yang tidak disengaja. Ketika salah satu dari mereka bersiap untuk mundur, sebuah tangan raksasa diam-diam mendekatinya. Kelima jarinya terentang sebelum meraih leher pria itu dan mengangkatnya ke udara. Bam, peluru yang awalnya ditujukan untuk Xiao Luo mengenai punggung pria ini. Daya tembus pistolnya jelas tidak cukup kuat untuk membersihkan tubuh manusia, jadi Xiao Luo aman dan sehat. Sial, Guo Jianghu mengutuk dengan keras. Kedua tembakan tersebut gagal menghancurkan Xiao Luo. Sebaliknya, dia telah membunuh anak buahnya sendiri, yang membuatnya merasa sedih sekaligus marah.
Jadi, kamu punya pistol. Apakah kamu tidak takut polisi akan mengundangmu untuk minum teh? Xiao Luo bertanya dengan dingin sambil memposisikan mayat anggota geng naga untuk digunakan sebagai perisai manusia. Pada saat yang sama, tanpa berkedip, dia menunjuk ke arah Feng Wuhen. Geng naga tidak pernah takut pada polisi. Dasar brengsek, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menyebut diriku cacing, bukan harimau. Guo Jianghu meraung dengan mata merah bengkak. Seekor cacing, katamu. 2 kali, Xiao Luo mencibir, menarik. Pada saat itu juga, Feng Wuhen mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk melemparkan parang di tangannya ke arah Xiao Luo. Dia berteriak, kakak. Kebajikan, kekuatan, dan watak Xiao Luo yang memaksakan telah menyebabkan dia menyerah dengan rela. Teriakan, Big Brother, datang dari lubuk hatinya. Parang itu berputar di udara menuju Xiao Luo. Xiao Luo, yang sedang bermain-main dengan Guo Jianghu, memantapkan wajahnya saat dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke kaki kanannya. Dia telah memperoleh kemampuan sepak bola, jadi dia bertindak tepat pada saat ujung parang menunjuk ke arah Guo Jianghu untuk menendang gagang pisau dengan kaki kanannya. Energi yang kuat melonjak keluar. Aduh, parang itu langsung berubah menjadi salah satu pedang terbang yang terlihat di dunia fantasi. Ia membelah angkasa seperti sambaran petir yang berkilauan, maju menuju Guo Jianghu dengan niat untuk membunuh. Ia bergerak terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada waktu reaksi. Guo Jianghu tanpa sadar menghindarinya ke samping. Pada saat yang sama, Xiao Luo melemparkan mayat gangster di tangannya dan berlari menuju Guo Jianghu seperti embusan angin liar. Kemudian, dia membalikkan badan ke udara dan menggunakan kakinya untuk mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti tsunami. Ini benar-benar pembunuhan. Ekspresi Guo Jianghu langsung berubah. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, dia segera menyeret orang kepercayaan di sampingnya ke depan tubuhnya untuk menyerap pukulan dari kaki Xiao Luo sebagai gantinya. Bam! Serangan itu datang dari ujung kaki Xiao Luo. Dorongan pembunuhannya, selain berat badannya, menyebabkan rongga dada gangster itu roboh ke dalam. Darah kental mengalir dari penyok saat tubuh pria itu terbang keluar seperti bola meriam dan menghantam Guo Jianghu tanpa henti. Guo Jianghu menjerit saat dia dikirim terbang. Darahnya berceceran, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah sekitar 4 atau 5 meter jauhnya. Lebah, bu, lebah, bu, lebah, bu. Di sini dan sekarang, sirene kendaraan polisi yang menusuk terdengar di luar gudang. Polisi akhirnya tiba. Sebuah suara bermartabat terdengar dari pengeras suara, semua orang di dalam, dengarkan. Berhenti berperang, letakkan senjatamu, dan menyerah. Keluarlah dengan kedua tangan terangkat. Gu Qianlin, Xiao Luo mengerutkan kening. Dia benar-benar bertemu dengannya setiap kali dia pergi. Seseorang berlari ke pintu dan melihat keluar hanya untuk melihat sekitar 20 mobil polisi memblokir semua pintu masuk. Anggota geng naga yang sedang berpatroli ditangkap polisi untuk pertama kalinya. Banyak dari mereka yang tersungkur ke tanah seperti sedang dimangsa harimau yang kelaparan. Mereka diborgol bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Selanjutnya, 3 mobil polisi tahan ledakan dengan lampu berkedip menabrak gudang. Selain itu, 3 satgas polisi khusus dengan kurang lebih 2 lusin anggota bersenjata lengkap juga tampil anggun. Penembak jitu menaklukkan dataran tinggi. Semuanya siap dengan amunisi. Mereka bersiap untuk bergegas masuk dan memusnahkan segalanya. Saudaraku, polisi telah mengepung kita. Seseorang melaporkan sambil membantu Guo Jianghu, sudut mulutnya berdarah, dan wajahnya pucat. Seolah ingin langsung menegaskan perkataannya, di luar gudang, Gu Qianlin sekali lagi berteriak melalui pengeras suara, kamu sudah dikepung. Jangan mencoba perlawanan yang sia-sia. Saya memberi Anda waktu 3 menit untuk memutuskan. Jika Anda masih menolak untuk keluar dan menyerah setelah 3 menit, percayalah, Anda tidak ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mendengarnya, kelopak mata anggota geng naga bergerak-gerak. Siapapun bisa melihat niat membunuh dalam kata-katanya. Polisi pasti baru saja mendengar suara tembakan dan berspekulasi bahwa orang-orang di dalam tidak hanya berkelahi dengan pisau tetapi juga dengan senjata. Jika tidak, hal ini tentu tidak akan terjadi. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita berjuang untuk keluar? Teriak salah satu anggota geng naga ketakutan. Guo Jianghu menggunakan telapak tangannya untuk mengipasi wajahnya lalu memanggang pria itu sambil berkata, apa yang salah dengan otakmu? Mereka punya senjata, senjata. Jika kamu menunjukkan kepalamu, mereka akan menyerangmu, jadi bagaimana kita bisa berjuang untuk keluar? Setelah berpikir beberapa lama, dia akhirnya mengambil keputusan. Ayo letakkan senjata kita. Mendengar ini, 70 lebih anggota geng naga yang tersisa saling memandang, lalu meletakkan senjata mereka. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan pernah takut pada polisi? Jadi, kamu akan menyerah sekarang? Iya. Xiao Luo tersenyum main-main. Sudut mulut Guo Jianghu bergerak-gerak. Ucapan itu benar-benar sebuah tamparan di wajahnya. Dia memelototi Xiao Luo dan berkata dengan kejam, jangan terlalu percaya diri, bocah nakal. Tunggu saja, saya akan menggali setiap informasi tentang Anda. Semua wanita yang Anda kenal, saya akan memperkosa mereka lalu membunuh mereka. Dan teman lelakimu, aku akan melumpuhkan mereka semua. Sedangkan untukmu, nak, aku akan melemparkanmu ke neraka. Kebenciannya terhadap Xiao Luo tidak ada bandingannya. Awalnya, Xiao Luo ingin membiarkannya hidup, tapi sekarang, menyelamatkannya berarti menabur benih masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Saat itu juga, dia teringat saudara perempuannya sendiri, Xiao Rui, suaminya, Tang Ren, dan tentu saja Zhang Dasan. Jika ketiganya terluka karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Satu-satunya pilihannya adalah memberantas masalah sampai ke akarnya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu, jawab Xiao Luo lemah. Tidak ada kesempatan, lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu aku akan dikurung untuk waktu yang lama? Biar ku beritahu, aku akan keluar dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dan ketika hari itu tiba, itu akan menjadi peringatan kematian setiap kenalanmu. Ayo pergi, saudara-saudaraku. Guo Jianghu terkekeh. Dia melambaikan tangannya, memimpin keluar anggota gengnya, dan berjalan keluar gudang. Mereka ibarat tim yang meraih kemenangan gemilang, ditopang rasa bangga yang tiada taraf. Mereka berjalan keluar dengan tangan terangkat. Guo Jianghu memasang tampang polos dan berteriak kepada polisi di seberangnya, Tuan, saya menyerah. Saya tidak membunuh siapapun. Saya hanya lewat, dan saya tidak mengenal siapapun di sini. Di depan polisi, dia berperilaku cukup baik dan mengurangi kesombongannya yang biasa. Ekspresi Xiao Luo sedingin es. Permainan ini belum berakhir. Sabit pemanen kehidupan perlahan-lahan diangkat. Dia menoleh dan bertanya pada Feng Wuhen, apakah kalian tahu cara berenang? Ya, kami sering bermain di sungai ketika kami masih kecil. Air tidak membuat kita takut, tidak peduli seberapa dalam atau cepatnya. Jika kita menyelam, kita bisa membiarkan mereka mengira kita tenggelam, jawab Xiao Wu.
Nah, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Xiao Luo mengangguk, berkata, aku tidak ingin membiarkan orang-orang dari geng naga ini. Agar Anda tidak dipenjara, pergilah sekarang. Lompat ke laut dari jendela di lantai 2. Tunggu aku di atap blok tanda pagar 96 di desa Gong. Apakah dia ingin membunuh mereka semua? Di depan polisi. Feng Wuhen merasa Xiao Luo sudah gila, jadi dia langsung mengajukan keberatan, saudara Xiao, ayo pergi bersama. Jangan sampai kepalamu meledak secara mendadak. Berhenti bicara dan lakukan saja apa yang aku katakan. Xiao Luo menegur. Mereka berlima segera menutup resleting bibirnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berlari ke lantai 2 dan melompat ke laut. Mereka jatuh dari jendela seperti pangsit yang dilempar ke dalam panci. Benar saja, mereka sangat pandai berenang, dan ternyata gerakan mereka tidak terlalu terlihat saat mereka menjauh di dalam air. Saudara Xiao, kembalilah hidup-hidup. Feng Wuhen berbalik dan memberi nasihat sebelum pergi. Matanya merah. Xiao Luo bisa dianggap sebagai ayah dari kehidupan kedua mereka. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah dia tunjukkan padanya malam ini. Baiklah, jawab Xiao Luo dengan suara yang tampak linglung. Itu sangat lembut sehingga tidak berarti apa-apa. Feng Wuhen menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar jendela. Pada saat yang sama, dia melihat Xiao Luo mengambil pistol Guo Jianghu dari tanah. Hatinya bergetar. Apa yang dia coba lakukan? Setelah melompat ke air laut yang sedingin es, kekhawatiran Feng Wuhen terhadap Xiao Luo mencapai puncaknya. Guo Jianghu memimpin sekitar 70 anggota geng naga yang masih hidup dengan tangan terangkat untuk menyerah kepada polisi. Moncong hitam pekat mengintip diam-diam dari jendela yang tidak mencolok. Ia dengan cepat melepaskan 3 tembakan ke arah polisi di luar. Bang, bang, bang. Suara tembakan yang tajam memecah kesunyian malam itu. Peluru yang ditembakkan membubung di udara dan mengoyak ruang, mengenai 3 petugas polisi yang mengenakan pelindung tubuh. Mereka mengerang dalam-dalam dan terjatuh di tempat. Perkembangan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun. Hal ini tidak hanya mengejutkan polisi tetapi juga membuat Guo Jianghu dan anak buahnya kebingungan. Namun, Guo Jianghu sangat pintar dan segera mengerti bahwa Xiao Luo sengaja memprovokasi polisi. Dengan cara ini, Xiao Luo tidak perlu melakukan apapun secara langsung, dan tim SWAT yang bersenjata lengkap di luar akan menghabisi semua musuhnya. Dia berkeringat dingin saat memikirkan semua ini. Kemudian, rasa takut yang tidak bisa berkata-kata muncul dari lubuk hatinya. Guo Jianghu tidak pernah berpikir bahwa Xiao Luo akan cukup berani untuk melakukan hal seperti ini. Ini membuatnya bertanya-tanya siapa gangster di sini. Xiao Luo bahkan bisa membunuh dengan pisau pinjaman. Dan hal yang paling sulit dipercaya adalah Xiao Luo meminjam pisau dari polisi. Dia segera mengayunkan tangannya dan berteriak sekuat tenaga, petugas. Kami tidak menembak, kami tidak menembak. Ini adalah usahanya yang sia-sia untuk menenangkan polisi, karena petugas yang terprovokasi dapat dengan mudah melepaskan tembakan dan membersihkan area tersebut dalam satu sapuan bersih. Gu Qianlin juga merasa ada yang aneh. Saat dia hendak memerintahkan polisi untuk menahan tembakan, peluru lain melayang. Itu menembus kaca depan kendaraan polisi di sampingnya dengan ledakan yang keras. Kaca depan pecah menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Dia secara otomatis terjun ke tanah. Api, kapten tim SWAT yang gugup akhirnya memberi perintah untuk menembak dengan suara menderu. Aduh, aduh, aduh. Hujan peluru membentuk jaring cahaya yang sangat besar di udara, menyelimuti Guo Jianghu dan rakyatnya. Jejak pelurunya menyerupai ular menyala dengan ekor panjang. Aduh, aduh, aduh. Guo Jianghu dan selusin anggota geng naga pingsan sesaat, dengan banyak luka tembak berdarah muncul di tubuh mereka. Dia terbaring di genangan darah dengan tubuhnya bergerak-gerak hebat. Itu adalah perjuangan terakhir sebelum kematian. Matanya terbuka lebar, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia menatap ke dalam gudang dengan panik dan bersikap ofensif, seolah-olah wajah Xiao Luo yang dingin dan kejam tampak mengejeknya dari gudang yang gelap. Jika dia bisa menatap lagi, dia tidak akan meremehkan Xiao Luo. Tidak akan ada omong kosong sinis ini. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia seharusnya mengingatnya. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia pasti sudah kehabisan peluang dan merasakan kebencian yang luar biasa. Saat Gu Qianlin pulih ke tanah, dia yakin Guo Jianghu dan orang-orangnya tidak menembak. Orang yang menembak secara diam-diam tidak membidik organ vital petugas, melainkan pada pelindung tubuh mereka. Selain mengalami beberapa luka luar dan sedikit syok, luka mereka tidak mengancam nyawa. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa serangan tersebut direncanakan untuk memaksa polisi menembaki Guo Jianghu dan anak buahnya dan membinasakan mereka atas nama penembak. Berhenti menembak, segera berhenti menembak. Dia memerintahkan dengan keras sambil mengangkat tangan. Suara tembakan perlahan berhenti, tapi sudah terlambat. Semua orang, termasuk Guo Jianghu, terjatuh ke tanah. Tak satu pun dari mereka selamat. Mayat mereka berserakan, mereka semua mati dan hilang. Di saat yang sama, Xiao Luo segera bergegas ke lantai 2 dan melompat ke laut melalui jendela yang terbuka. Konstitusi Raja Tentara bayarannya sudah mencakup kemampuan berenang. Namun, untuk memastikan pelarian yang cepat dan efisien, dia menghabiskan 500 poin lagi untuk menebus kemampuan berenang lainnya. Seperti yang dilakukan Feng Wuhen sebelumnya, dia terjun dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan bahwa dia sedang tenggelam. Ketika Gu Qianlin akhirnya memimpin pasukan polisi ke dalam gudang, tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam. Pria bersenjata yang tak terlihat itu menghilang ke udara. Gus kuat, jendela di lantai 2 terbuka. Pria bersenjata itu pasti melompat ke laut untuk melarikan diri, lapor petugas Wang Hansuan. Pasukan pertama, regu kedua, dan regu ketiga kalian mencari di sepanjang garis pantai sekaligus. Jangan biarkan orang yang mencurigakan pergi, perintah Gu Qianlin. Diterima, pasukan telah menerima perintah mereka dan mulai mencari di kedua ujung garis pantai. Bajingan, Gu Qianlin menginjak tanah, dan wajahnya yang lembut dipenuhi amarah. Menipu polisi seolah-olah mereka adalah monyet adalah sebuah penghinaan yang melampaui batas. Di sisi lain, dia sangat takut dengan keberanian dan keahlian menembak akurat pria bersenjata itu. Ini jelas merupakan mesin pembunuh yang tenang dan bijaksana. Memikirkan bahwa orang seperti itu bersembunyi di Jiangcheng memang merupakan berita yang sangat menakutkan. Dia bersumpah untuk mencari tahu identitas orang ini. Meskipun Gu Qianlin telah memerintahkan sejumlah besar polisi untuk menggeledah garis pantai, pencarian mereka sia-sia. Xiao Luo dan Feng Wuhen sudah pergi. Sementara itu, malamnya di blok 96 di desa Gong. Setelah Zhang Dasan secara pribadi menyaksikan Xiao Luo membunuh orang, dia perlu waktu untuk bersantai. Dia sedang menonton film kekerasan dan berdarah di sofa untuk merangsang dirinya sendiri. Dia sedikit khawatir karena sudah larut malam, dan Xiao Luo belum kembali. Saat dia mengangkat telepon untuk menelepon Xiao Luo, ada ketukan di pintu. Sial, siapa yang lupa kuncinya lagi? Dia bersumpah sambil berjalan untuk membuka pintu.
Saat dia membuka pintu, dia disambut oleh beberapa wajah berdarah. Pemandangan itu membuatnya berteriak seperti babi yang disembelih. Itu adalah Feng Wuhen dan keempat remannya, semuanya terluka parah. Mereka telah mencapai batas kemampuannya untuk sampai ke sini, dan mereka semua roboh ke tanah. Siapa-siapa kalian? Zhang Dasan bertanya dengan suara meninggi, tetapi sebelumnya dengan cepat meraih sapu di dinding. Saat itu hampir pukul 11, dan dia mengira dia sedang melihat sesuatu. Feng Wuhen mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan susah payah. Saudara Xiao menyuruh kita datang ke sini, kemudian, seperti 4 orang lainnya, dia pingsan. Saudara Xiao, Xiao tua, Zhang Dasan bertanya-tanya dengan lembut. Saat itu, teleponnya berdering. Dia mengambilnya. Itu adalah Xiao Luo. Apa-apaan ini, Xiao tua? Apa masalahnya dengan 5 potong daging mati di sini? Meskipun dia sering mengalami mimpi buruk tentang kematian korps tentara bayaran kalajengking merah, dalam mimpi itu, dia tidak takut dengan nyawa sahabatnya. Mereka adalah temanku. Saya hanya menelepon untuk meminta Anda membantu saya menjaga mereka untuk sementara waktu. Saya akan segera kembali. Apa-apaan ini? Tentang apa semua ini? Bagaimana aku harus menjaga mereka? Halo, Xiao tua, halo, F-Cek, dia benar-benar menutup teleponku. Zhang Dasan dengan sedih memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Di depan matanya, Feng Wuhen dan kroni-kroninya terbaring basah kuyup di tanah. Mereka cacat dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Dia mengerutkan kening saat melihat alisnya kusut. Memang benar, menjaga gadis cantik adalah elemennya. Sedangkan untuk menjaga 5 pria dewasa yang masing-masing tingginya 7 kaki, dia bingung. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sial, saya bukan seorang perawat, bagaimana cara saya merawat mereka? Dia menyingsingkan lengan bajunya sambil mengumpat, lalu menyeret orang-orang itu ke sofa. Karena sofa tidak dapat memuat semuanya, mereka berakhir di lantai di aula. Zhang Dasan menyeka keringat di dahinya saat dia melihat Feng Wuhen yang seperti mayat dan anak buahnya tergeletak rapi di tanah. Dia menggigil dan mengumpat lagi, F-Cek, ini terasa seperti adegan di film. Hampir tengah malam ketika Xiao Luo akhirnya kembali. Namun, dia tidak kembali sendirian. Dia bersama seorang gadis. Nona cantik Sun. Zhang Dasan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Gadis yang pulang bersama Xiao Luo memang Sun Yu. Dia mengenakan pakaian kasual indah dalam warna hitam dan putih dengan potongan krunek yang memperlihatkan tulang selangka indahnya dengan jelas. Kombinasi rok pendek abu-abu dan leggingnya memperlihatkan kakinya yang ramping dan menawan. Rambut hitamnya diikat ekor kuda. Dia memiliki wajah kecil berbentuk oval, hidung halus, dan mulut lucu. Bisa dibilang dia berpakaian terburu-buru. Meski begitu, dia cantik. Halo, saudara San. Sun Yu menyapa dengan sopan. Kemudian, dia berjalan cepat menuju 5 pria yang tergeletak di tanah, termasuk Feng Wuhen, yang pingsan. Dia membuka kotak P3K yang dia bawa dan mulai mengobati semua luka mereka. Karena ada begitu banyak luka di tubuh mereka, Xiao Luo datang membantu melepas pakaian mereka. Dia tidak mungkin membiarkan Sun Yu, seorang gadis, menelanjangi pria-pria ini. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Hubungan ini berjalan terlalu cepat. Zhang Dasan bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu hampir jam 2 pagi ketika mereka selesai merawat luka Feng Wuhen dan yang lainnya. Suatu saat, Xiao Luo berganti pakaian kering yang bersih. Untungnya, dia menutupi ponselnya dengan kertas timah tahan air dari gudang sebelum melompat ke air. Kalau tidak, ponselnya akan rusak sekarang. Apakah kalian berdua sudah melakukannya? Zhang Dasan menarik Xiao Luo ke sudut lapangan kosong di luar. Menggunakan bahasa isyarat untuk menanyakan apakah temannya dan Sun Yu sudah terhubung, dia mengangkat kedua ibu jarinya dan membuat mereka berciuman. Kamu salah memikirkannya, jawab Xiao Luo dan memutar matanya. Lalu kenapa kamu memintanya untuk ikut? Aku tidak bisa memikirkan orang lain, jawab Xiao Luo jujur. Dia tidak mungkin menanyakan Xiao Rui, adiknya. Dia pasti akan mengkhawatirkannya jika dia melihat 5 pria dengan luka tusuk. Dia pasti ingin mengklarifikasi semuanya. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Sun Yu adalah satu-satunya pilihan. Kebetulan, dia sedang bekerja shift malam. Setelah menjelaskan situasinya padanya, dia langsung setuju untuk datang. Saat itu, Sun Yu keluar dari aula. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada Xiao Luo, aku sudah selesai membalut luka mereka. Terima kasih. Xiao Luo mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih kembali. Sun Yu tersenyum malu-malu. Dia sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk Xiao Luo. Kemudian, dia berkata sambil berpikir, saudara Xiao Luo, izinkan saya melihat lenganmu. Saat kamu datang menemuiku, aku langsung berpikir itu terlihat aneh. Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, itu hanya luka kecil yang tidak masalah. Luka kecil, A*S. Karena Pretty Lady Sun ada di sini, Anda harus membiarkan dia memeriksanya. Luka kecil tetaplah luka. Lagi pula, kalau membengkak dan mengeluarkan nanah, bukankah akan berkembang menjadi luka besar? Zhang Dasan memotong. Tutup mulutmu dan tutup mulut. Xiao Luo mengerutkan kening dan memelototi Zhang Dasan seolah-olah Zhang Dasan sedang memberikan kutukan padanya. Dia hanya menggunakan kata-kata sial seperti, membengkak dan, nanah. Sudahlah, saya lebih baik merawat 5 babi mati di dalam daripada mengantar kalian berdua, kata Zhang Dasan. Dia memutar matanya dan berjalan ke aula, menutup pintu di belakangnya rat-rat. Xiao Luo dan Sun Yu ditinggalkan sendirian di luar. Pipi Sun Yu memerah dan wajahnya memerah. Zhang Dasan sangat berterus terang. Dia sudah melihat dirinya sebagai orang ketiga. Namun, dia lebih mementingkan lengan Xiao Luo. Saudara Xiao Luo, coba saya lihat, katanya. Ini benar-benar bukan masalah besar, iaku hanya luka kecil yang akan sembuh secara alami dalam beberapa hari, jawab Xiao Luo sambil tersenyum. Dia tidak ingin menunjukkan luka di lengannya pada Sun Yu. Nonukle Cycloblade milik Guo Jianghu sangat tajam, dan potongan yang dihasilkan sangat dalam. Jika dia tidak menjahitnya dengan benang dan membalutnya sendiri dengan kasar, dia akan mengeluarkan cukup banyak darah hingga memenuhi panci. Baiklah kalau begitu. Sun Yun menyerah. Dia terlalu keras kepala untuk diyakinkan bahkan olehnya. Xiao Luo tidak dapat memikirkan hal lain untuk dikatakan, dan terlintas dalam pikirannya bahwa Sun Yu masih perlu bekerja. Aku minta maaf karena telah mengganggumu untuk waktu yang lama. Aku akan membawamu kembali ke rumah sakit sekarang. Oh baiklah, Sun Yu menjawab dengan hati-hati dan mengangguk. Xiao Luo mengetuk pintu dan mengambil kunci mobil dari Zhang Dasan, siap mengantar Sun Yu kembali. Saat itu sudah larut malam dan tenang ketika sebuah Corolla putih melaju di jalan. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku siapa orang-orang itu? Xiao Luo bertanya sambil mengemudi, memecah kesunyian di dalam mobil. Mereka adalah temanmu, jadi, aku yakin mereka orang baik, jawab Sun Yu sambil menggelengkan kepalanya.
Orang baik, ya, kakak Xiao Luo adalah pria yang baik. Jadi temanmu juga harus menjadi orang baik, jawab Sun Yu sambil mengangguk. Di wajahnya yang lembut terpancar senyuman murni. Namun seringnya Xiao Luo agak tidak wajar. Jika Sun Yu tahu bahwa dia baru saja membunuh lebih dari 20 orang, dia tidak akan berpikiran sama tentangnya seperti sebelumnya. Faktanya, dia seharusnya takut padanya dan menghindarinya dengan cara apapun. Saudara Xiao Luo, festival pertengahan musim gugur sudah dekat. Apakah kamu punya rencana? Sun Yu bertanya. Saya seharusnya tidak punya rencana apapun. Sun Yu tersenyum, dan matanya dipenuhi harapan. Dia berkata sambil tertawa riang, kalau begitu datanglah ke rumah sakit kami untuk menonton pertunjukan. Rumah sakit kami mengadakan pesta festival pertengahan musim gugur yang disiapkan secara khusus. Maukah kamu tampil di atas panggung? Xiao Luo bertanya. Ya, saya telah mempersiapkan tarian rutin dengan saudara perempuan saya dari rumah sakit. Saudari Rui sepertinya sedang berakting, tapi aku lupa apa tujuan dia. Xiao Luo tersenyum dan setuju, baiklah, aku akan datang. Ini akan luar biasa, kamu pasti tidak akan kecewa, kicau Sun Yu riang. Xiao Luo tersenyum, dia memiliki ketertarikan khusus pada gadis ini dan merasa sangat santai berada di dekatnya. Perusahaannya tidak membuat stres sama sekali. Saudara Xiao Luo, bisakah kamu menepi? Mata Sun Yu berbinar saat dia tiba-tiba melihat sebuah kedai makanan di pinggir jalan. Xiao Luo menepi perlahan, apakah kamu suka makan ubi panggang? Sun Yu bertanya. Ya, Xiao Luo mengangguk. Kalau begitu, ayo kita beli. Lihat, ada kios di pinggir jalan yang menjualnya. Sebelum Xiao Luo setuju, Sun Yu membuka pintu mobil dan lari dengan penuh semangat. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai ubi panggang. Xiao Luo hanya bisa keluar dari mobil dan mengikutinya. Dari jauh, dia mencium aroma yang sangat nikmat, yang langsung mengingatkannya pada banyak kenangan masa kecil. Bos, saya mau 2. Harganya $10 untuk 2 orang. Bos mengeluarkan 2 ubi bundar dari tangki minyak di sampingnya, yang berfungsi sebagai oven. Dia membungkusnya dengan kertas minyak dan memberikannya kepada Sun Yu. Sun Yu hendak membayar, tapi Xiao Luo telah menyerahkan $20 kepada bosnya dan berkata, saya ingin 2 lagi. Dia sedikit lapar. Karena dia sedang makan ubi panggang, dia jelas harus makan cukup agar merasa kenyang. Sun Yu mengangkat kepalanya untuk melihatnya, lalu tersenyum gembira. Xiao Luo pergi ke sebuah taman di distrik Guangming lalu duduk di depan meja batu dengan papan go terukir di atasnya. Hanya mereka berdua yang ada di taman luas itu. Lampunya agak redup, dan jika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat bintang. Serangga tak dikenal keluar dari sudut semak-semak dan berdengung sangat keras seolah-olah mereka terbang tepat di samping telinga mereka. Meskipun taman itu sepi, itu adalah tempat yang sempurna bagi Xiao Luo dan Sun Yu untuk makan ubi panggang. Kentangnya keras di luar dan empuk di dalam. Rasanya cukup enak. Di depan Xiao Luo, Sun Yu biasanya lebih memperhatikan penampilannya, misalnya postur dan senyumannya. Namun, dia tidak berani membesar-besarkan perilakunya. Jadi ketika dia tidak bisa menahan godaan ubi panggang lebih lama lagi, dia merobek kulitnya dan melahap semuanya. Sementara itu, yang ada di tangan Xiao Luo bahkan belum dimakan setengahnya. Dia tersenyum pada Xiao Luo dengan malu dan bertanya, apakah aku terlihat sangat buruk? Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Faktanya, keterus-terangan Sun Yu adalah hal yang menurutnya paling menarik dari dirinya. Dia berkata, pertama-tama, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan penampilan Anda saat makan ubi panggang. Sama seperti ketika saya masih kecil, dan saya sering menyerang mereka. Mata Sun Yu berbinar, kamu juga makan ubi panggang saat kamu masih kecil. Setiap orang yang berasal dari desa harus melakukannya, jawab Xiao Luo sambil tersenyum ringan. Sun Yu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Luo, bagaimana kamu memanggang ubi ketika kamu masih muda? Apakah Anda membuat kompor dengan batu dan memanggangnya seperti yang baru saja kita lakukan? Tidak, saya biasanya hanya meletakkan ubi di bawah kompor ketika saya sedang membantu orang dewasa di dapur. Tentu saja tanpa mereka sadari. Mengapa kamu tidak memberitahu mereka? Keluarga saya menganggap ubi jalar tidak enak setelah dipanggang. Mereka berpikir bahwa mereka menjadi lebih panas dan berbahaya bagi tubuh kita. Jadi, orang dewasa melarang kami memakannya. Sering kali ubi saya langsung terbakar di dalam api. Saya tidak bisa mengeluarkannya tepat waktu jika orang dewasa menonton, jadi semua masalah yang saya alami akan sia-sia, kenang Xiao Luo ketika dia masih kecil dan menganggapnya sangat lucu. Sun Yu tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu menyia-nyiakan banyak ubi saat masih muda. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya aku tidak menyia-nyiakannya. Saya masih muda dan bodoh, tapi saya mencuci ubi bakar itu dan melahapnya dengan rasa berasapnya. Hah, bukankah mulutmu menjadi hitam setelah itu? Saya tidak terlalu peduli saat itu. Yah, itu benar. Semua orang mengira memanggang ubi itu enak dan menyenangkan saat masih muda, tidak ada seorang pun yang peduli apakah hal itu akan membuat mereka panas. Keduanya bertukar cerita lucu dari masa kecil mereka sambil menikmati ubi yang panas dan nikmat. Tanpa mereka sadari, banyak waktu berlalu. Ketika dia menurunkan Sun Yu kembali ke pintu masuk rumah sakit, saat itu sudah jam 4 pagi. Saat mereka hendak berpisah, sentuhan keterikatan terlihat di mata Sun Yu. Hanya ketika mobil Xiao Luo menghilang dari pandangannya, dia berbalik dan kembali ke rumah sakit. Pertemuan kedua Xiao Luo dengan Sun Yu semakin memperdalam rasa sukanya padanya. Benar saja, dia tidak tahu apakah Sun Yu adalah orang yang tepat untuknya, tapi dia tentu saja berharap demikian. Gadis yang lugas seperti itu sudah langka saat ini. Dia pasti mudah bergaul, dan sepertinya dia kandidat yang cocok untuk menghabiskan sisa hari-harinya bersama. Udara segar masuk melalui jendela, disertai pancaran cahaya keemasan. Fajar telah tiba. Feng Wuhen dan yang lainnya sudah bangun, tetapi tubuh mereka masih sangat lemah. Ketika mereka melihat Xiao Luo keluar dari kamar, kelima pria itu ingin berdiri dan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Berbaring, jangan bergerak. Kalau tidak, lukamu mungkin akan terbuka kembali, kata Xiao Luo sambil mengancingkan lengan bajunya. Saudara Xiao, terima kasih. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bosku. Hati Feng Wuhen penuh dengan kekaguman pada Xiao Luo. Dia berteriak kepada Xiao Wu dan yang lainnya, panggil dia, bos. Bos, keempat pria itu berteriak bersamaan. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Bos, apakah mereka menganggapnya sebagai gangster atau semacamnya? Saat itu, Zhang Dasan, yang baru saja mengeluarkan bom biologis di toilet, membuka pintu kamar mandi. Dia berkata sambil menutup resleting celananya, bos apa, brengsek. Xiao Luo adalah bos sebuah perusahaan, bukan geng. Tidakkah kamu merasa canggung memanggilnya, bos? Selain itu, ini juga sangat kuno.
Feng Wuhen dengan canggung mengernyitkan alisnya dan menjawab, baik. Kalau begitu, menurutku kita akan tetap menggunakan, Saudara Xiao. Kedengarannya lebih intim seperti itu. Saudara Xiao atau Tuan Xiao akan melakukannya, jawab Zhang Dasan sambil menepuk bahu Feng Wuhen. Dasan, karena kamu sedang istirahat beberapa hari ke depan, aku akan meninggalkannya bersamamu. Aku akan ke kantor, perintah Xiao Luo lalu berbalik untuk pergi. Di pintu, langkah kakinya terhenti, dan dia berbalik. Oh ya, tambahnya, mereka kehilangan banyak darah. Pergi dan belikan mereka makanan sehat. Mungkin dapatkan juga untuk Anda sendiri. Maksudku, apa salahnya punya wajah tembem tapi tubuh sekurus itu? Orang-orang yang melihatmu dari jauh akan berpikir bahwa kepalamu dipotret ke tubuhmu. Mendengar Xiao Luo, Zhang Dasan merasa seperti 1000 alpaka berlari kencang di otaknya. Xiao Luo bisa saja berhenti untuk membelikan mereka makanan sehat. Kenapa dia harus bercanda tentang wajahnya? Benar-benar bajingan. Meski begitu, Xiao Luo sudah pergi. Bahkan jika dia ingin, dia tidak punya siapapun yang bisa dia ledakan. Saudara Zhang, kami belum makan makanan enak selama berhari-hari. Tolong, belikan kami daging, kata Feng Wuhan sambil meneteskan air liur. Apa-apaan ini? Apakah ini caramu berbicara dengan seseorang yang hampir tidak kamu kenal? Zhang Dasan bahkan tidak mau menyebutkan betapa buruk perasaannya. Menjadi pengasuh bagi 5 pria dewasa akan benar-benar membuatnya kewalahan. Dia bertanya dengan dingin, mau cambuk babi dan pukulan banteng. Tentu-tentu, ayah saya mengatakan bahwa selangkangan adalah bagian hewan yang paling bergizi. Ya, hidung orang bahkan berdarah setelah memakannya. Seberapa bergizinya makanan tersebut? Jika Anda bisa memberikan kami beberapa kulit gajah, itu yang terbaik. Kita pasti akan menjadi harimau setelah memakannya. Xiao Wu dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka pernah mendengar bahwa penis hewan kaya akan nutrisi tetapi belum pernah merasakannya sebelumnya karena rasanya yang sangat kuat. Mereka benar-benar tidak bisa dimakan. Tapi, mengingat keadaan mereka yang luar biasa saat ini, mereka akan makan apapun yang bergizi tanpa peduli bagaimana rasanya. Feng Wuhen semakin senang saat mendengar ini. Dia berkata kepada Zhang Dasan sambil tersenyum, kalau begitu, kami akan mengandalkanmu, Saudara Zhang. Apa nama surga? Zhang Dasan merasakan keinginan untuk mengamuk. Dia berpikir, tidak bisakah kalian mengatakan bahwa aku sedang menyindir? Sial gajah, kenapa aku tidak membelikan P asterisk si manusia asli untuk kalian yang bodoh untuk membuat sup? Astaga. Serius, kalian bahkan lebih tidak tahu malu dariku. Dia menjatuhkan hukuman keras itu, mengenakan pakaiannya, dan keluar untuk membeli bahan-bahan. Karena Xiao Luo ingin dia merawat orang-orang ini dengan baik, tentu saja, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan apatis. Tan, Xiao, kudengar kamu meminta Tuan Li untuk menuntut Chen Jianbai, reporter yang menerbitkan berita tentang lokakarya Luo. Benarkah itu? Su Guansong langsung membahas topik itu begitu dia memasuki kantor Xiao Luo. Dia tampak sedikit bingung. Ya, Xiao Luo meletakkan tugas di tangannya dan menatapnya, bertanya, apakah kamu punya masalah dengan itu? Tentu saja tidak. Jika kami memenangkan gugatan tersebut, reputasi bengkel Luo akan dipulihkan, dan pelanggan kami sebelumnya akan kembali lagi, kata Su Guansong dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika kami kalah, reputasi kami akan anjlok. Saya mendengar bahwa Chen Jianbai telah memobilisasi semua reporter, dan mereka siap membuat keributan jika kita kalah dalam kasus ini. Xiao Luo tersenyum dan berkata, dia sangat percaya diri. Tentu saja, dia punya taste boots untuk mendukungnya. Tuan Xiao, menurutku sebaiknya kita biarkan saja ini. Bengkel Luo tidak dapat menahan pukulan lagi. Meskipun kami masih merugi, pelanggan baru berdatangan setiap hari. Banyak pelanggan lama kami yang juga memesan kue bulan kami untuk karyawannya. Selama kita bertahan, hari-hari buruk pasti akan berlalu. Bertahan, bagaimana? Xiao Luo tidak setuju dengan sudut pandang Su Guansong. Dia berkata dengan dingin, ada lebih dari 500 pekerja di bengkel Luo yang penghidupannya bergantung pada kami. Departemen Keuangan telah melaporkan utang sebesar 4 juta. Jika ini terus berlanjut, kami harus menutupnya dalam 2 bulan. Sekarang hanya ada 2 jalan di depan kita, hidup atau mati. Sikap Xiao Luo tegas. Su Guansong tidak akan pernah meyakinkannya untuk membatalkan gugatannya terhadap Chen Jianbai. Terakhir kali, keduanya berpisah di kantor dengan cara yang buruk. Hal ini mendorong Xiao Luo mengalihkan perhatiannya ke Su Guansong untuk pertama kalinya. Mungkinkah Su Guansong dengan perut buncit benar-benar menjadi mata-mata taste boots? Memang benar, tanpa bukti apapun, keraguan masih tetap ada. Setelah 2 hari, mereka menerima berita yang meresahkan. Salah satu pelanggan setia mereka, sebuah perusahaan yang memesan kue bulan untuk stafnya selama festival pertengahan musim gugur setiap tahun, tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi membeli dari bengkel Luo. Berita itu seperti sambaran petir di langit cerah dan pukulan fatal bagi pabrik Luo. Fuke Group adalah salah satu dari 500 perusahaan manufaktur proses teratas secara global. Pabrik mereka di Jiangcheng sendiri mempunyai 230.000 pekerja. Termasuk seluruh cabang dalam dan luar negeri, mereka mempekerjakan total 1 juta orang. Meskipun bengkel Luo hanya menerima rekening untuk pabrik mereka di Jiangcheng dan 2 kota lainnya, pesanan grup Fuke berjumlah 8 juta dolar. Grup Fuke tidak diragukan lagi adalah pelanggan terbesar lokakarya Luo. Ketika mereka mendengar berita buruk ini, kepala departemen pabrik Luo menderita seperti semut di wajan panas. Mereka menyerbu ke dalam kantor Xiao Luo, dan ruangan yang agak luas itu langsung penuh sesak. Tan, Xiao, tolong cepat pikirkan sesuatu. Jika kita kehilangan grup Fuke, maka bengkel Luo akan, Kenapa mereka tiba-tiba menolak kue bulan kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah lokakarya Luo sudah selesai? Kepala departemen yang tertekan mendiskusikan masalah ini dengan cemas di kantor Xiao Luo. Mereka bukan karyawan dasar. Mereka, yang memilih untuk tetap di perusahaan selama masa-masa yang tidak menentu ini, secara emosional terikat dengan pabrik Luo. Mereka benar-benar ingin mengatasi kesulitan organisasi. Namun suara-suara ini terlalu berisik untuk selera Xiao Luo. Harap tenang, berhenti mengoceh, biarkan bos bicara, oke, teriak Luo Qi dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dia satu-satunya kepala departemen yang tidak mengenakan pakaian formal saat bekerja. Ia percaya bahwa orang-orang yang bekerja di bidang penelitian dan pengembangan membutuhkan kreativitas dan inspirasi, dan mengenakan seragam akan sangat mengurangi sumber inspirasi mereka. Dia mengenakan kaos kuning cerah, celana jeans robek, dan sepatu kets dengan garis hijau muda. Rambut hitam mengkilatnya mencapai bahunya dan diikat dengan jepit rambut bintang laut biru berbentuk menawan. Dia memiliki wajah yang murni dan awet muda serta memakai riasan, bahkan bedak pun tidak. Namun, di antara kedua alisnya, ada sedikit rasa genit. Setelah ledakan Luo Qi, seluruh kantor dengan cepat menjadi sunyi. Mereka mengalihkan pandangan ke Xiao Luo. Bos duduk di mejanya, memegang dagunya dengan tangan kiri seolah sedang memikirkan sesuatu.
Akhirnya diam. Xiao Luo berdiri dan berkata setelah menghela nafas panjang. Karena kamu akhirnya diam, giliranku untuk berbicara. Lokakarya Luo dan grup Fuke telah menandatangani kontrak. Berapa denda atas pelanggaran kontrak? Hukuman atas pelanggaran kontrak adalah 10 juta dolar, Tuan Xiao. Li Zimeng melangkah maju. Dialah yang secara pribadi terlibat dalam penandatanganan kontrak grup Fuke. Dia sangat menyadari niat Xiao Luo. Dia mengerutkan alisnya dan melanjutkan dengan canggung, tetapi kontrak kita akan berakhir tepat pada tanggal festival pertengahan musim gugur tahun ini. Kontraknya akan berakhir, katamu. Xiao Luo mengernyitkan alisnya. Li Zimeng dengan tenang menundukkan kepalanya dan menjawab, ya, dan saya bertanggung jawab. Saya awalnya berencana memperbarui kontrak setelah kami mengirimkan stok. Tetap saja, aku tidak pernah menyangka grup Fuke akan. Nona Li, saya hanya ingin tahu mengapa, untuk klien besar seperti Fuke Group, kontrak baru tidak dirancang terlebih dahulu sebelum kontrak lama habis masa berlakunya. Nada suara Xiao Luo agak dingin, kaku, dan kritis. Li Ziming semakin menundukkan kepalanya dan bergumam, kesalahanku. Suaranya selembut lalat. Sejujurnya dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Beberapa hari sebelumnya, dia telah mengkonfirmasi semuanya secara lisan dengan Zhang Hongda. Dia mengelola pabrik Fuke Group di Jiangcheng. Dia telah meyakinkannya secara pribadi bahwa kontraknya akan diperbarui pada hari festival pertengahan musim gugur. Siapa yang menyangka bahwa banyak hal akan berubah dalam waktu sesingkat itu? Tan, Xiao, menurutku tidak ada gunanya menyalahkan Nona Li saat ini. Prioritas utama kami sekarang adalah menarik kembali grup Fuke, kata Su Guansong dengan kagum. Luo Qi menggema, dia benar, Tuan Xiao. Nona Zimeng tidak akan pernah mengharapkan grup Fuke untuk menambah penghinaan pada saat ini. Mereka benar-benar buruk. Xiao Luo segera kembali tenang setelahnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa, sebagai bos bengkel Luo, perjalanannya masih panjang dalam memikul tanggung jawab yang berat ini. Hubungi bos grup Fuke. Saya ingin bertemu dengannya secara langsung. Juga, berikan saya daftar pelanggan Taste Boots. Saya ingin daftarnya ada di meja saya sore ini. Hampir tidak dapat dihindari bahwa Taste Boots kembali merebut klien mereka. Memikirkan hal itu saja sudah memicu kemarahan Xiao Luo. Dia ingin melakukan comeback yang kuat dan tidak hanya mengakui sisi Fuke Group tetapi juga merebut semua klien milik Taste Boots. Saat dia memikirkan semua ini, keserakahan muncul di mata Xiao Luo bersamaan dengan kemarahan dan bahaya. Itu seperti mata serigala. Kepala departemen berdiri di sekitar kantor dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat mata agresif seperti itu sebelumnya. Lebih jauh lagi, agresivitas ini tampaknya menular dari Xiao Luo ke tubuh mereka sendiri. Mereka mengepalkan tangan mereka dalam keheningan yang terfragmentasi saat tekad muncul di mata mereka. Setelah pukul 10 pagi, Xiao Luo, Luo Qi, dan Su Guansong tiba dengan mobil di lapangan golf Mingtai untuk menemui bos grup Fuke, Zhang Hongda. Sebagai salah satu investor lapangan golf, Zhang datang ke sini untuk beberapa kali bermain golf hampir setiap hari, jelas Su Guansong. Luo Qi cemberut dan berkata, mengapa kamu mengundangnya ke pertemuan di tempat ini? Anda ingin Tuan Xiao menghiburnya dengan golf. Xiao Luo tersenyum dan berkata, dengan berjanji untuk bertemu denganku, dia sudah menunjukkan ketulusannya. Bawa kontraknya dan ikut aku menemuinya. Saat ini, Xiao Luo sudah benar-benar tenang. Dia tidak bisa selalu membicarakan bisnis sambil marah dan basah kuyup dalam aura pembunuh, bukan? Aye, Luo Qi tersenyum main-main. Jangan bertingkah seperti itu. Lebih seriuslah, Su Guansong segera menegurnya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Luo Qi menjulurkan lidah kecilnya padanya. Ketika mereka sampai di lapangan golf, seorang anggota staf membawa mereka ke lapangan golf. Dari jauh, mereka bisa melihat seorang pria parubaya dengan kemeja putih dan kacamata hitam dengan rambut disisir berkilau. Dia sedang duduk di bawah payung, dengan santai menyeruput tehnya dan menatap ke depan. Di sampingnya berdiri dua pengawal dengan tuxedo hitam dan seorang asisten. Ada juga dua wanita dengan figur jam pasir mirip model, dengan penuh perhatian memijat bahu dan kakinya. Apakah itu Tuan Zhang? Dia benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Luo Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan yang manis. Bisakah kamu menutup mulutmu saja? Jangan mengacaukan segalanya bahkan sebelum kita sempat membicarakan bisnis, balas Su Guansong dengan gelisah. Ini adalah perilaku yang tidak sopan dan sangat gegabah. Jika Zhang Hongda mendengarnya, kesannya terhadap mereka bertiga pasti akan hancur. Jika itu terjadi, lalu bagaimana mereka bisa membicarakan bisnis? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Siapa sangka, setelah dia selesai mengkritik Luo Qi, Xiao Luo bertanya lagi, apakah itu Zhang Hongda? Su Guansong tersentak, memanggilnya dengan namanya. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia masih ingin membicarakan bisnis atau tidak? Tan, Xiao, kamu pria yang sangat menarik. Luo Qi tertawa sambil menatap Xiao Luo dengan penuh kekaguman. Xiao Luo tidak menanggapinya. Dia mengangkat alisnya dan berjalan menuju Zhang Hongda. Selamat siang, Tuan Zhang. Su Guansong menunjukkan senyuman antusias saat dia menyapa Zhang Hongda. Saya minta maaf atas penantian yang lama, Tuan Zhang. Kami baru saja terjebak kemacetan. Meskipun Zhang Hongda berusia parubaya, dia memiliki temperamen bergengsi yang terukir di tengah alisnya meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan apapun. Dia tidak melepas kacamata hitamnya, maka tidak ada yang tahu apakah di matanya ada kegembiraan atau kejengkelan. Tapi bagaimanapun, dia tidak tersenyum, jadi mungkin dia hanya bersikap acuh tak acuh. Dia menoleh untuk melihat Su Guansong dan dengan lemah menjawab, kamu telah datang. Ya, Tuan Zhang. Kami datang khusus untuk janji temu kami dengan Anda. Senyuman di wajah Su Guansong menjadi lebih kuat. Dia memperkenalkan Xiao Luo kepada Zhang Hongda, ini adalah Tuan Xiao Luo, bos bengkel Luo saat ini. Halo, Tuan Zhang. Xiao Luo tersenyum sambil mengulurkan tangannya ke Zhang Hongda. Zhang Hongda tidak berjabat tangan, dia bahkan tidak berniat berjabat tangan dengannya. Dia meliriknya dan berbalik untuk melihat lapangan luas di depannya, meninggalkan Xiao Luo tanpa pengawasan saat dia berdiri di tempat yang sama. Dia berkata, saya sudah lama mendengar bahwa pabrik Luo telah menyambut Anda sebagai bos baru, tetapi saya tidak pernah berharap dia begitu mudah. Mengingat sedikitnya pengalaman yang dia miliki, tidak mengherankan jika pabrik Luo terus mengalami kemunduran. Setelah mendengarnya, Luo Qi langsung menjadi tidak senang, bos kami ingin berjabat tangan dengan Anda, tetapi Anda bahkan tidak repot-repot mengangkat tangan, dan bahkan meremehkannya dengan pidato Anda, bukankah begitu? Apakah kamu bersikap sangat tidak sopan? Luo Qi, para bos sedang berbicara sekarang, jangan menyela, tegur Su Guansong. Tapi dia bersikap tidak sopan. Luo Qi membantah dengan tangan diletakkan di pinggangnya. Su Guansong memarahi, kita sedang membicarakan bisnis sekarang. Perintah Tuan Zhang sendiri yang akan menentukan nasib bengkel Luo. Kami membutuhkan bantuan mereka, jadi letakkan saja sikapmu itu. Sebelum mereka datang, dia sudah menasihati Xiao Luo untuk tidak membawa serta Luo Qi.
Meskipun dia seorang kepala departemen, perilakunya masih seperti gadis kecil. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri atau mengamati ucapan dan ekspresi seseorang. Jika dia memprovokasi Zhang Hongda, itu akan mengacaukan segalanya. Luo Qi memandang Xiao Luo. Setelah menerima isyarat mata Xiao Luo, dia tetap diam sejak saat itu. Gadis kecil, Tuan Su tahu banyak hal lebih baik daripada kamu. Anda harus belajar darinya dalam aspek ini, jika tidak, Anda akan dengan mudah menempatkan diri Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan. Zhang Hongda mengulurkan satu jarinya sambil tertawa menceramahinya dengan nada seperti orang yang lebih tua. Meski dia tersenyum, tetap saja terasa menyeramkan. Tidak ada situasi buruk yang bisa menimpanya jika aku sebagai bosnya. Xiao Luo menarik tangannya. Dia berbicara dengan lembut, tetapi dengan pembalasan yang kuat dan terus terang. Dia sama sekali tidak sopan terhadap Zhang Hongda saat dia mengalihkan topik pembicaraan. Mari kita bicara tentang bisnis. Tuan Zhang, Anda selalu memesan kue bulan dari kami. Hal ini sudah terjadi selama 3 tahun. Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk tidak memesan kue bulan dari kami tahun ini? Bisakah Anda memberi saya alasannya? Alasan, Zhang Hongda tertawa dingin, kontrak kami telah berakhir. Mengapa saya tidak bisa memilih pemasok baru? Apakah Anda memberitahu saya bahwa saya memerlukan persetujuan Anda untuk melakukan ini? Tentu saja Anda tidak memerlukan persetujuan kami. Namun karena kedua belah pihak telah bekerja sama selama 3 tahun, saya berasumsi bahwa kami sudah memiliki ikatan emosional. Ketika Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Anda tidak akan memesan kue bulan dari kami, Tuan Zhang, wajar saja jika kami merasa Anda menendang kami saat kami sudah terpuruk. Walaupun bidang bisnis itu seperti medan perang, dan tidak ada persahabatan, namun keuntungan yang langgeng akan bertahan selamanya, tidakkah Anda takut reputasi Anda akan tercoreng jika meninggalkan rekan bisnis asli Anda begitu saja? Bukankah perusahaan lain perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum bekerja sama dengan Fuke Group di masa depan? Kata Xiao Luo. Zhang Hongda meliriknya dan berkata sambil bercanda, saya memang telah bekerja dengan bengkel Luo selama 3 tahun. Tapi saya kenal Tuan Fang Changmiao. Adapun Anda, saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya, dan saya juga tidak menyadari sejauh mana kemampuan Anda. Bagiku, kamu hanyalah orang asing. Apakah menurut Anda saya akan menyerahkan pesanan senilai 8 juta dolar kepada orang asing? Tanyakan saja kepada siapapun, dan mereka akan memberitahu Anda bahwa tidak ada alasan untuk melakukan itu. Alasan saya datang hari ini adalah agar Anda, Tuan Zhang, mengenal saya. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali dan memilih kembali persediaan kami. Tidak perlu pertimbangan ulang, saya sudah berbicara dengan Tuan Fang dari Taste Boots. Mulai hari ini dan seterusnya, Fuke Group hanya akan bekerja sama dengan Taste Boots, jelas Zhang Hongda. Begitu kata-kata itu keluar, ledakan tawa hangat terdengar dari pintu masuk. Saat mereka berbalik ke arah suara, ada seorang pria parubaya yang mengenakan tuxedo dan berkacamata berwarna emas berjalan ke arah mereka dengan sebatang rokok di tangannya dan ditemani oleh beberapa pria yang tampak seperti pengawalnya. Garis rambutnya sangat tinggi, sehingga memperlihatkan seluruh dahinya. Rupanya rambutnya telah diwarnai, warnanya sangat hitam hingga bersinar. Dia mempunyai wajah yang sangat diberkati, karena tentu saja sangat berdaging. Saat melihat pria itu, Zhang Hongda segera berdiri, melepas kacamata hitamnya, dan menghampirinya dengan antusias, kamu akhirnya sampai di sini, Saudara Fang. Aku sudah lama menunggumu. Mereka berjabat tangan, Saudara Zhang, saya sungguh minta maaf. Negara kita sekarang menjadi makmur dan setiap orang memiliki mobil. Jalanan benar-benar macet. Saya minta maaf karena datang terlambat. Tidak apa-apa, ayo, duduk dan minum teh. Ini teh Longjing berkualitas tinggi, Zhang Hongda menuangkan teh sambil tersenyum. Dibandingkan dengan sikapnya terhadap Xiao Luo, itu benar-benar perbedaan antara langit dan tanah. Dia adalah bos Taste Bud, bisik Su Guansong di telinga Xiao Luo. Xiao Luo sudah mengenalnya bahkan tanpa perkenalannya. Selain itu, Zhang Dasan telah mengatur informasi Fang Changlei untuknya, di samping fotonya. Oh, bukankah ini wakil manajer bengkel Luo, Tuan Su? Mengapa kamu di sini? Faktanya, Fang Changmiao telah lama melihat Xiao Luo, Su Guansong, dan yang lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan pura-pura terkejut saat ini. Mereka ingin aku kembali. Zhang Hongda menuangkan teh dengan wajah jijik, tetapi saya tidak akan pernah bekerja dengan perusahaan sampah yang memiliki masalah keamanan pangan. Tidak ada gunanya mereka datang. Perusahaan sampah. Luo Qi tidak tahan lagi. Zhang Hongda adalah orang yang brengsek dari dalam keluar. Mengesampingkan pidatonya yang menghina, sikapnya terhadap mereka benar-benar buruk. Melihat Fang Changlei bisa duduk dan minum teh bersamanya, amarahnya meledak. Dia berteriak pada Zhang Hongda, kamu adalah sampah. Plus seluruh keluargamu adalah sampah. Plus. Udara di sekitarnya turun hingga titik beku. Wajah Su Guansong berubah menjadi hijau saat sebuah suara terdengar di dalam hatinya, kita kacau. Fang Changlei mendengus, wanita muda yang berpendidikan rendah. Tampar dia. Ketika seorang pria bertubuh besar dengan tuxedo mendengarnya, dia melangkah maju dengan wajah serius, mengangkat telapak tangannya yang seperti kipas, dan dengan kasar melambaikannya ke arah wajah Luo Qi. Luo Qi takut wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan menamparkan ketika mereka tidak berada di halaman yang sama dengan seseorang. Pada saat ini, sebuah tangan raksasa dengan kulit putih datang dari samping, merentangkan kelima jarinya yang tipis dan panjang, dan meraih pergelangan tangan pria besar berbaju hitam itu. Tangannya yang seperti kipas terhenti di udara dan gerakannya terhambat. Luo Qi melihat lebih dekat dan terkejut dan sangat tersentuh. Dia dengan lembut memanggil dengan bibirnya, bos. Xiao Luo meraih pergelangan tangan pria besar berbaju hitam itu sambil menatap Fang Changlei dengan dingin, saya pikir sayalah yang akan mendidik rakyat saya, Tuan Fang. Oh, Fang Changmiao memandang Xiao Luo dengan dalam. Dia melambaikan tangannya, memberi tanda pada pria bertubuh besar berbaju hitam itu untuk mundur. Kemudian, dia berkata dengan wajah penuh penghinaan, saya kira kamu adalah Xiao Luo yang mengambil alih bengkel Luo dari Tuan Chu. Saya mendengarnya 2 bulan lalu, Anda masih menjadi staf tetap di Huahai Corporation. Betapa beruntungnya Anda telah mendapatkan bantuan Tuan Chu dan menjadi bos pabrik Luo. Ungkapan, mencapai langit dalam satu perjalanan, mengacu pada orang-orang seperti Anda. Mengikuti perubahan nada menjadi dengan rasa jijik yang mendalam, namun, mencapai langit dalam satu lompatan bukanlah hal yang baik sama sekali. Sebaliknya, seseorang akan jatuh dengan sangat parah. Kami siap membantu Anda, Tuan Fang. Jika aku jatuh dari langit, maka kamu pasti akan menjadi santapan dagingku. Saat itu, kedua tulang kami akan hancur. Apakah saya benar? Xiao Luo menatap Fang Changlei dengan senyuman palsu. Seringai di wajah Fang Changlei meredup dalam sekejap. Saat dia melepaskan rokok dari bibirnya, asap mengepul di wajahnya. Dia berkata, tidak baik bagi seorang pemuda untuk bersikap sombong. Saya sarankan Anda memeriksa emosi Anda. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu apa yang membunuhmu di masa depan.
Xiao Luo balas mencibir, "Yah, cepat atau lambat semua orang pasti mati. Tapi saya yakin Anda akan mati sebelum saya, Tuan Fang. Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang kakek tua yang memanfaatkan usia lanjut. Sekadar informasi, itu adalah penyakit. Anda dapat dengan mudah, Anda tahu, meninggal kapan saja." "Anda," Fang Changlei membelalakan matanya karena marah saat dia menatap Xiao Luo dengan marah. Bam, Zhang Hongda membanting meja dan berdiri. Dia memelototi Xiao Luo dengan mata marah, sambil berteriak, "Keluar dari sini, nak. Kamu tidak diterima di tempat ini." Baru sekarang Su Guansong sadar kembali. Dia tersenyum canggung dan melangkah maju untuk menjadi mediator. "Tenanglah Tuan Zhang, Anda juga, Tuan Fang. Tuan Xiao bersalah di sini, jadi saya akan memintanya untuk meminta maaf. Tolong jangan biarkan ini mempengaruhimu." Kulit Zhang Hongda dan Fang Changlei sedikit melembut. Mereka jelas ingin mendapatkan permintaan maaf dari Xiao Luo. "Tan, Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Zhang dan Tuan Fang." Su Guansong telah sepenuhnya menyerah. Mereka datang ke sini untuk membicarakan bisnis, dan mereka membutuhkan bantuan Zhang Hongda, jadi mengapa Xiao Luo harus berkelahi? Itu sungguh konyol. "Tan, Su, apakah kamu masih tidak menyadari apa yang terjadi di sini? Tuan Zhang setuju untuk bertemu kami karena dia ingin membuat kami terlihat buruk di depan Tuan Fang. Saya tidak akan meminta maaf. Bahkan jika aku melakukannya, dia tidak akan pernah memperbarui kontraknya dengan bengkel Luo," jawab Xiao Luo dingin. Dengan emosinya yang meningkat, siapapun yang mencoba campur tangan, tidak peduli siapa dia hanyalah seekor kutu di matanya. "Ya, saya mendukung Tuan Xiao." Luo Qi menyatakan dukungannya terhadap Xiao Luo. Ini bukanlah cara orang seharusnya membicarakan bisnis. Sejak awal, sikap Zhang Hongda terhadap mereka acuh tak acuh. Ketika Fang Changlei tiba, dia bahkan mengatakan bahwa bengkel Luo adalah sampah. Ini adalah penghinaan yang tidak disengaja. Betapapun buruknya bengkel Luo, tetap harus dibiarkan menjaga martabat dan harga dirinya. "Diamlah, Luo Qi, berhentilah mengipasi apinya. Tuan Xiao tidak bijaksana, tetapi haruskah Anda mengikuti teladannya juga?" Su Guansong menggemuruh ke arahnya, meskipun sebagian besar rasanya seperti dia melecehkan satu sama lain. "Tan, Su, kamu berbakat. Mengapa kamu membiarkan dirimu diperlakukan begitu buruk di bengkel Luo? Lihatlah perusahaan Anda sekarang. Itu penuh dengan pemula yang sulit mempertahankan ketenangan mereka. Masa depanmu akan redup jika kamu tinggal di bengkel Luo. Saya pikir Anda harus datang ke Taste Boots. Dengan pengalaman dan kemampuan Anda, saya yakin saudara Fang akan sangat bersedia menerima Anda," kata Zhang Hongda buru-buru. Membujuk orang-orang Xiao Luo untuk bergabung dengan perusahaan lain tepat di depan bos mereka adalah penghinaan tingkat tertinggi. Fang Changlei mengangkat alisnya dan berkata, "Itu saran yang bagus. Saya paling menghargai bakat. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, Tuan Su, saya akan menjadikan Anda wakil manajer Taste Bud. Dengan begitu, saya bisa sepenuhnya mundur ke belakang layar dan mengambil liburan panjang. Meskipun Anda hanya akan menjadi wakil manajer, Anda masih akan dibayar jauh lebih banyak daripada penghasilan Anda sekarang di bengkel Luo." Su Guansong sangat tersanjung. Dia segera menjawab, "Terima kasih atas tawaran baik Anda, Tuan Fang, tetapi saya sangat terikat dengan bengkel Luo. Perusahaan ini seperti keluarga bagi saya. Tidak peduli kaya atau miskin, sebuah keluarga tetap seperti apa adanya. Saya tidak punya niat untuk meninggalkan keluarga saya." "Apakah begitu? Sangat disayangkan." Fang Changlei mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Xiao Luo mulai bertepuk tangan sambil tersenyum tipis. "Tan, Fang, Tuan Zhang, membujuk anak buah saya untuk bergabung dengan barisan Anda tepat di depan saya melihat Anda sangat gembira. Kenapa kamu belum menyahlah? Haruskah aku meminta anak buahku untuk memaksamu keluar?" Zhang Hongda tidak sopan pada Xiao Luo. Di matanya, anak ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membicarakan bisnis dengannya. Menggunakan kata-katanya, dia adalah seorang bos yang bahkan tidak memiliki rambut kemaluan yang tumbuh sempurna. Dia benar-benar seorang anak yang tidak kompeten dalam balutan tuxedo dengan rasa percaya diri yang berlebihan. "Itu tidak perlu, Tuan Zhang. Saya akan pergi setelah urusan saya selesai." Xiao Luo selalu memiliki senyuman misterius di wajahnya yang mustahil untuk dilihat. "Urusanmu." Zhang Hongda mencibir, "Saya sarankan Anda menyerah. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kembali pesanan grup Fuke. Kami tidak akan memberi Anda satu sen pun. Perusahaan sampah seperti bengkel Luo harus segera tutup, jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri di Jiangcheng." Tidak hanya Xiao Luo, Su Guansong juga ikut memanas mendengarnya. "Saudara Zhang, kamu akan melukai harga diri mereka dengan cara itu. Lihatlah Tuan Su dan gadis kecil itu. Anda telah membuat mereka sangat marah. Biarkan mereka menyelamatkan setidaknya sedikit mukanya, oke? Bagaimanapun, mereka masih anggota eksekutif sebuah perusahaan," kata Fang Changlei sambil melemparkan minyak ke dalam api. Bahkan sedikit pun kemarahan terlihat di wajah Xiao Luo. Dia duduk sendiri, mengambil teko, dan meminumnya langsung di depan Zhang Hongda dan Fang Changlei. Ketika dia selesai, dia berkata kepada Zhang Hongda dengan seringai ala hippie, "Saya rasa saya mengerti. Tuan Zhang, Anda mengatakan bahwa Anda lebih suka memberikan pesanan grup Fuke kepada seekor anjing daripada pabrik Luo, bukan?" Zhang Hongda, yang sudah marah, menjawab tanpa berpikir, "Tentu saja. Saya tidak akan memberi Anda perintah apapun, meskipun nilainya hanya 1 sen. "Oh, jadi, di matamu, Tuan Zhang, Tuan Fang adalah seekor anjing?" Xiao Luo berbicara dengan nada seolah dia telah tercerahkan. "Dasar bajingan, omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku akan membiarkanmu keluar dari sini dengan punggung menempel di tanah?" Fang Changlei terjebak dalam kemarahan. Demikian pula, Zhang Hongda juga memelototi Xiao Luo. Wajahnya memerah dan memucat secara bergantian. Dia belum pernah bertemu seseorang yang berbahaya seperti Xiao Luo sebelumnya. "Tan, Fang, bukan aku yang menyebutmu anjing, jadi kenapa kamu menggonggong padaku? Tenang saja, oke, ayo, duduk. Mari kita ngobrol menyenangkan. Keramahan menarik kekayaan, bukan? Kedamaian menghasilkan kekayaan." Xiao Luo tersenyum sambil menuangkan teh untuk Fang Changlei dan Zhang Hongda. Kemudian, dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, "Selamat, Tuan Fang, Tuan Zhang. Terimalah secangkir teh ini sebagai permintaan maafku." Kedua pria itu menatapnya dengan wajah berkedut. Mereka berpikir, Anda sudah minum langsung dari teko, jadi siapa yang mau minum teh dari teko sekarang? "Apa artinya ini?" Zhang Hongda bertanya dengan wajah serius. "Tidak ada, tepatnya. Tapi, tahukah Anda, saya agak tidak senang karena Anda berulang kali menyebut perusahaan saya sampah sebelumnya. Berdasarkan watakku yang biasa, kamu seharusnya sudah menuju ruang gawat darurat sekarang." "Hah, kamu pikir kamu bisa mengirimku ke sana sendirian?" Zhang Hongda menjawab dengan nada mengejek dengan mata penuh penghinaan.
Ya, Xiao Luo mengangguk dengan hati-hati. Begitu suaranya turun, cangkir teh di tangannya tidak dapat menahan kekuatan besar dari kelima jarinya. Setelah terjadi retakan keras, benda itu pecah dalam sekejap, menghamburkan puing-puing ke seluruh meja. Teh yang sudah tidak panas lagi, menetes melalui ujung jari Xiao Luo, setetes demi setetes. Pertunjukan kecil ini sangat mengejutkan Zhang Hongda dan Fang Changlei, dan mereka berdua duduk tegak sebagai tanggapan terhadap ancaman tersebut. Ada sedikit perubahan pada ekspresi pengawal mereka yang berbaju hitam. Seberapa kuat jari Xiao Luo untuk menghancurkan cangkir teh porselen yang dikalsinasi dengan tangan kosong. Luo Qi memandang Xiao Luo dengan penuh kekaguman. Dia merasa bosnya adalah pahlawan sejati. Apakah kamu mencoba menakutiku? Zhang Hongda memaksa dirinya untuk tenang. Permintaan maaf saya, aku tidak membuatmu takut. Saya mengancam Anda, jangan sentuh intisari saya. Anda boleh menolak menandatangani kontrak dengan kami, tapi jangan menghina kami. Senyuman hangat di wajah Xiao Luo menghilang dan digantikan oleh rasa dingin yang membekukan, membuat mereka merinding. Sudut mulut Zhang Hongda bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya dia diancam oleh seseorang yang lebih muda darinya, dan ini sangat menyebalkan. Namun, dia tidak berani melontarkan komentar yang tidak sopan, dan hanya menatap tajam ke arah Xiao Luo. Seolah-olah dia adalah tuan rumahnya, Xiao Luo mengambil cangkir lagi dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Dia menatap Zhang Hongda dengan santai dan bertanya, Tuan, Zhang, saya dengar Anda sering mengunjungi lapangan golf, jadi saya berasumsi permainan Anda baik-baik saja. Apakah kamu tertarik untuk bermain satu putaran denganku? Zhang Hongda tidak bisa menahan tawanya dan terkekeh seolah dia baru saja mendengar lelucon terhebat di dunia. Dia menunjuk ke arah Xiao Luo sambil berkata kepada Fang Changlei, Saudara Fang, apakah kamu mendengarnya? Anak ini berkata bahwa dia ingin bermain golf dengan saya. Saudara Zhang, karena dia ingin disiksa, biarkan saja dia. Fang Changlei memandang Xiao Luo seperti sedang melihat orang bodoh. Di antara para bos Jiang Cheng, tidak ada seorang pun yang mengabaikan kemahiran Zhang Hongda dalam golf. Dia pernah meraih hole intu yang menakjubkan di turnamen Masters yang diadakan di Amerika Serikat. Bersaing dengan Zhang Hongda dalam golf merupakan realisasi sempurna dari ungkapan anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Xiao Luo mengabaikan obrolan melodramatis mereka. Dia mengulurkan tangannya, mengambil kontrak dari Luo Qi, dan meletakkannya di atas meja. Dia memandang Zhang Hongda sambil tersenyum dan kemudian berkata, Tuan, Zhang, jika saya menang, Anda akan menandatangani kontrak ini. Dan jika saya kalah, saya akan menggadaikan pabrik Luo kepada Anda. Apakah kamu serius? Mata Zhang Hongda melotot di rongga matanya. Meskipun pabrik Luo sudah melewati masa kejayaannya, ada pepatah lama yang berbunyi, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Jika dia bisa mengakuisisi pabrik Luo, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, kata Xiao Luo. Kata-kata saja bukanlah bukti. Zhang Hongda menjentikkan jarinya dan memanggil salah satu stafnya, memerintahkan dia untuk merekam semua yang terjadi mulai sekarang dengan kamera. Sudut mulut Xiao Luo terangkat membentuk lengkungan yang lucu. Apakah Anda selalu konservatif dalam pekerjaan Anda, Tuan Zhang? Itu adalah gayaku yang biasa. Karena Anda ingin menjodohkan saya, Tuan Xiao, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Jika aku menang, bengkel Luo akan menjadi milikku, dan jika aku kalah, aku akan memberimu pesanan 8 juta dolar. Apakah itu benar? Zhang Hongda sangat bersemangat dan memancarkan keserakahan dari matanya. Tepat, Xiao Luo mengangguk. Karena taruhanmu sangat berani, aku akan memperlakukanmu dengan ketulusan terbaikku. Selain 8 juta dolar, saya juga akan memberikan Anda pesanan dari pabrik Nancheng dan kota Beihai kami. Totalnya adalah 15 juta dolar. Jika Anda menang, pesanan senilai 15 juta dolar ini akan menjadi milik pabrik Luo, kata Zhang Hongda lantang. Dia melemparkan sepotong besar kue sehingga Xiao Luo tidak bisa menarik kembali kata-katanya. 15 juta dolar. Su Guansong dan Luo Qi terkejut. Mereka tidak pernah mengira situasi kebuntuan akan mereda ketika mereka sekali lagi kembali ke topik seputar pesanan kue bulan. Terlebih lagi, jumlah pesanannya meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun, setelah mengingat bahwa ini hanyalah taruhan dan seluruh bengkel Luo dipertaruhkan demi 15 juta dolar, Su Guansong segera kehilangan ketenangannya. Tan, Xiao, jangan lakukan itu. Keahlian Zhang dalam bermain golf terkenal di seluruh kota Jiangcheng. Anda tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya. Saya pikir adalah suatu kesalahan bagi Anda untuk bertaruh pada bengkel Luo. Bos, kami tidak menginginkan kontrak ini lagi. Tolong jangan bersaing dengannya, saran Luo Qi juga. Xiao Luo mengangkat tangannya untuk menyela mereka. Dia memandang Zhang Hongda dengan tatapan provokatif, kata-kata Anda, Tuan Zhang. Pesanan senilai 15 juta dolar, benarkah? Zhang Hongda mengangguk, berkata, ya, Anda tidak salah dengar. Ah, jarang sekali ada sesuatu yang bisa membuatmu begitu bahagia, Saudara Zhang. Mengapa saya tidak ikut bersenang-senang dengan kalian? Fang Changlei melambaikan tangannya dan mengambil cek dari asistennya. Kemudian, dia menuliskan, hanya 5 juta dolar, dicek dan menatap Xiao Luo dengan niat jahat. Jika Anda menang, 5 juta dolar ini akan menjadi milik Anda. Tetapi jika Saudara Zhang menang, saya tidak menginginkan 1 sen pun dari pabrik Luo. Saya ingin Anda berlutut di hadapan saya, menamparkan diri Anda 2 kali dengan keras, dan mengatakan, saya sampah, dengan keras. Tapi itu akan menghina bos besar kita, seru Luo Qi. Iya benar sekali, saya menghinanya, Fang Changlei terkekeh mengancam. Dia tidak menyangkalnya sama sekali. Luo Qi kesal, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Fang Changlei menyipitkan matanya dan berkata kepada Xiao Luo dengan nada menghina, kamu boleh menolak jika kamu tidak cukup berani. Karena kamu ingin memberiku uang, mengapa aku menolak? Saya tidak mungkin menentang uang, kan? Xiao Luo tersenyum main-main. Fang Changlei mendengus, kamu berani, kamu hanya kurang sedikit kesadaran diri. Dia tidak percaya Xiao Luo bisa mengalahkan Zhang Hongda di golf. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hanya menonton dan tidak melakukan apapun saat Zhang Hongda mempertaruhkan pesanan kue bulan. Xiao Luo tidak menanggapi, dia menoleh untuk melihat Zhang Hongda dan berkata, jadi, bagaimana kita bersaing? Mari kita buat semuanya tetap sederhana. Kami masing-masing akan melakukan 5 drive di area T. Lalu, kita jumlahkan jarak kelima bola tersebut dari lubang. Siapapun yang mengumpulkan nilai lebih kecil akan menang, kata Zhang Hongda dengan nada meremehkan. Baiklah, sudah diatur, Xiao Luo tersenyum acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, Cadi menyerahkan tongkatnya. Staf yang berdedikasi untuk pengukuran jarak berdiri di zona aman, siap keluar kapan saja untuk melakukan tugasnya.
Su Guansong dan Luo Qi berdiri di samping dengan gelisah. Kemahiran dalam golf terakumulasi melalui latihan bertahun-tahun. Untuk orang yang sangat muda seperti Xiao Luo, yang bahkan sepertinya tidak tahu cara bermain golf sama sekali, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan seseorang yang berpengalaman seperti Zhang Hongda? Hal yang paling mengerikan adalah dia menggunakan bengkel Luo sebagai jaminan. Apalagi ini kalau bukan bunuh diri. Untuk mencegah Xiao Luo mengingkari, Zhang Hongda dengan cepat mengambil tongkat dan melangkah menuju area T. Dia berkata, saya pergi dulu. Dia dengan mahir mengambil posisi mengayun, melirik ke arah lubang, mengangkat tongkatnya, dan memukul bola dengan whoosh. Bola golf itu melayang dengan indah di udara sebelum secara akurat jatuh ke lapangan golf dan menggelinding agak jauh ke depan. Staf lapangan golf segera berlari membawa pita pengukur, secara akurat mengukur jarak bola dari lubang. 1,3 yard. Ketika staf melaporkan hasilnya, Luo Qi dan Su Guansong terengah-engah. Ini terlalu menakutkan. Dia hampir menenggelamkan bola dalam satu pukulan. Zhang Hongda tidak diragukan lagi adalah seorang profesional golf. Tembakan bagus. Fang Changlei bertepuk tangan. Dengan keahlianmu, saudara Zhang, kamu bisa mengalahkan siapapun di Jiangcheng. Kau menyanjungku, saudara Fang, tapi klub ini tidak cocok untukku. Saya bisa saja membawa bola lebih dekat ke lubang. Zhang Hongda cukup yakin tentang hal ini. Dia tidak merasa sedang membual sama sekali. Haha, tunjukkan pada kami hole in one selanjutnya. Fang Changlei tertawa. Zhang Hongda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya adalah jawaban terbaik, meskipun dia ingin melakukan hole in one dan membuat Xiao Luo menyerah sama sekali. Tan, Xiao, giliranmu sekarang. Ingatlah untuk mengambil semuanya perlahan-lahan dan jangan mengayunkan tongkat dari tanganmu. Fang Changlei melambai pada Xiao Luo. Dia menantikan Xiao Luo untuk membodohi dirinya sendiri. Tenang, Tuan. Ini baru bola pertama. Kamu masih punya 4 lagi setelah ini, kata Zhang Hongda sambil tersenyum. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa bahwa Xiao Luo hanyalah orang bodoh bersaing dengannya di golf. Bukankah itu mencari kematian? Tidak ada tekanan. Xiao Luo menenggak tehnya yang terakhir, berdiri, dan langsung menuju area T. Bos, Luo Qi memandang semuanya dengan cemas. Tidak ada ruang untuk kesalahan di sini, karena jarak 1,3 yard adalah jarak yang sangat dekat. Bagaimana mungkin Xiao Luo bisa membawa bola lebih dekat ke lubang daripada itu? Alis Su Guansong menyatu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Xiao Luo tidak langsung berjalan menuju sasarannya. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada cadinya untuk menempatkan bola golf di penanda T hitam, karena titik tersebut memiliki jarak yard terpanjang untuk lubang itu. Apa yang kamu lakukan, Ketua Xiao? Fang Changlei dengan nada menghina mempertanyakan tindakan tersebut. Dia tidak berusaha menyembunyikan ekspresi meremehkan dan bercanda seolah-olah dia sedang menonton seorang badut menghibur penontonnya. Terlepas dari apa yang Xiao Luo coba, Fang tidak dapat melihat bagaimana Xiao dapat memulihkan posisinya melawan kepemimpinan Zhang Hongda. Dia menganggap tindakan Xiao Luo itu lucu. Xiao Luo tidak mau menanggapi cemoohan Fang Changlei. Melangkah ke dalam tee box, dia mengambil drivernya dari cadi dan berjalan menuju tee-nya. Zhang Hongda meminta pramugara mengganti teko untuk menyeduh teh segar. Zhang penuh percaya diri, menyesap perlahan dari cangkir tehnya dengan rasa kepuasan yang mendalam. Di tengah-tengah kursus dan tidak mungkin Xiao Luo bisa mendekati skornya. Cara yang luar biasa untuk pergi ke lokakarya Luo sambil bermain golf. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ding, selamat, Anda telah memperoleh keterampilan golf dengan biaya 500 poin. Pemberitahuan suara digital sistem berbicara dalam pikiran Xiao Luo yang ditingkatkan secara cyber. Saat angin mulai bertiup kencang, pinggiran rambutnya terombang-ambing, dan atasan golf mikrofibernya berkibar seperti riak di aliran sungai yang deras. Tongkat golf itu terasa alami baginya saat dia menutup pegangannya dengan jari-jari terkunci. Dia melihat ke lubang di kejauhan, benderanya berkibar dengan cepat. Dia memeriksa angin, lalu mengawasi bola, dia mengangkat tongkatnya kembali, sebelum tongkat itu turun dengan mulus untuk membuat kontak yang bersih dengan bola. Dia mempertahankan posisinya saat bebannya dipindahkan ke kaki terdepan dalam tindak lanjutnya. Dia memegang kendali penuh atas tembakan itu. Ping! Kecepatan tongkatnya membawa bola putih dalam jarak yang sangat jauh, berlayar dengan baik melintasi fairway dan tinggi menuju sasaran yang dituju. Ia nyaris meleset dari bunker pasir saat memantul dan mendarat di lapangan. Itu semua terjadi begitu diam-diam dan tidak terduga namun sangat bersih. Bola menggelinding dengan momentumnya, dan, yang membuat semua orang tercengang, bola itu jatuh ke dalam lubang. Itu adalah lubang dalam satu. Cadi itu tertegun, rahangnya ternganga karena tidak percaya. Staf lapangan bergabung dengannya, tampak takjub melihat keberanian pukulan tersebut. Luo Qi menggosok matanya, berteriak dengan semangat tanpa hambatan. Dia tidak mengerti permainannya, tapi dia tahu dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Dia pingsan, sudah masuk, bos besar telah mengirim bola ke dalam lubang hanya dengan satu ayunan. Su Guansong, berdiri tepat di sampingnya, mengedipkan mata beberapa kali secara tidak sengaja, tidak dapat mencerna apa yang baru saja terjadi. Baik Zhang Hongda dan Fang Changlei berdiri membeku. Senyuman yang baru-baru ini ada di wajah mereka menghilang sama sekali. Dalam benak mereka, mereka sepertinya mengatakan hal yang sama, apa-apaan ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Tanpa berhenti selangkah pun, Xiao Luo sudah menuju lubang berikutnya. Ayunan mundur, ayunan bawah, kontak, tindak lanjut. Ping, hal yang sama terjadi di sana, satu lagi hole in one. Satu tembakan, satu lubang. Bergerak menuruni lapangan, dia terus melakukan es pada hole berikutnya, lalu hole berikutnya, dan berikutnya, lagi dan lagi. Dia membuatnya terlihat begitu mudah sehingga sepertinya dia bahkan tidak perlu melihat bolanya. Luo Qi sekarang histeris dan tidak bisa berhenti berteriak, bola kedua di dalam lubang, bola ketiga di dalam lubang, bola keempat masih di dalam lubang. Ya ampun, bos besar itu keren sekali. Semua orang di lapangan tercengang dan mata serta mulut mereka terbuka lebar karena kagum. Zhang Hongda dan Fang Changlei, sebaliknya, tampak seperti baru saja mengonsumsi 10 kati kotoran. Di setiap tembakan, Xiao Luo membuat jantung mereka berdebar kencang. Ketika Xiao Luo berhasil mencapai hole kelima dalam satu, cangkir teh terlepas dari tangan Zhang Hongda, teh panas tumpah ke lantai. Tidak ada yang tahu apakah suara cangkir teh pecah yang mengejutkan Fang Changlei, tetapi pipanya terlepas dari mulutnya dan jatuh ke tanah hampir bersamaan. 5 bola berturut-turut, dan semuanya es. Apakah ini mungkin? Itu tidak mungkin, seperti yang ditentukan oleh akal sehat. Namun, hal yang mustahil terjadi, dan itu terjadi tepat di depan mata semua orang. Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka? Apakah ini permainan golf yang luar biasa? Bagaimana mungkin dia bisa mendaratkan bolanya tepat ke dalam lubang yang jaraknya hampir 300 meter, mengenai bola golf kecil dengan diameter lebih dari 40 mm? Bahkan master permainannya pun tidak bisa menandingi keterampilan seperti itu, tentunya.
Kelima bolanya, mereka, semuanya berlubang menjadi satu. Su Guansong masih belum pulih dari kembalinya Xiao Luo. Baginya, hal itu terasa tidak nyata pada saat itu. Ya, mereka semua ada di dalam. Bos besarnya keren sekali, haha, Luo Qi sangat gembira, melompat-lompat seolah-olah dialah yang menguasai kelima bola. Dalam hatinya, Xiao Luo adalah seorang pria yang sangat keren. Xiao Luo mengembalikan tongkat itu ke dalam tas yang disampirkan di belakang punggung Cadi. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju wajah Zhang Hongda dan Fang Changlei, senyum lebar di wajahnya. Semua mata tertuju padanya, dia menangkap imajinasi semua orang. Seorang pria setinggi gunung, dalam benak semua orang yang hadir di lapangan. Kemanapun dia pergi, mata selalu mengikuti. Dia menarik kursi dan duduk di hadapan Zhang Hongda. Sambil tersenyum, dia berkata, Ketua Zhang, apakah kita masih bersaing? Zhang Hongda dan Fang Changlei terdiam, mungkin kehilangan kata-kata. Namun wajah mereka bercerita, seolah berkata, masih bersaing. Anda sudah mencapai kelima S, apa gunanya terus berkompetisi? Mereka benar-benar hancur dan kehilangan peluang untuk menang. Menatap kosong ke arah Xiao Luo untuk waktu yang lama dan tidak nyaman, Zhang Hongda akhirnya menyerah dan menyatakan, saya mengakui kekalahan, katanya dengan wajah pucat. Dasar brengsek, apakah kamu berpura-pura bodoh dan dengan sengaja menipuku dalam hal ini? Kehilangan ketenangannya, Fang Changlei berdiri, melontarkan banyak makian pada Xiao Luo. Itu sepenuhnya bertentangan dengan jalannya permainan. Dia tidak hanya kehilangan pesanan 8 juta dari Fuke Group, tapi dia juga kehilangan taruhan sampingan 5 juta dengan Xiao. Itu terlalu berat untuk ditanggung. Kamu langsung jatuh ke dalam perangkap yang aku buat, dan ini hanya menunjukkan bahwa kamu sebodoh babi. Tanpa kerendahan hati, Xiao Luo mengambil 5 juta di atas meja dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia ada di sini untuk berurusan dengan grup Fuke, tapi sesuai takdirnya, dia sekarang pergi dengan membawa lebih banyak dari yang dia harapkan. Mulut Fang Changlei mulai bergerak sedikit, wajahnya menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya begitu keras hingga terdengar suara melengking. Sebelum dia dapat mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Luo mengejek dan berkata, mungkinkah bos besar perusahaan yang tangguh di masa depan tidak mampu kehilangan 5 juta? Anda, kemarahan yang tak terkendali berkobar dalam diri Fang Changlei, membuatnya hampir memuntahkan darah. Pada titik ini, Zhang Hongda berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Changlei. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Fang, saya minta maaf atas hal ini, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saya minta maaf atas pesanan tahun ini. Wajahnya menunjukkan rasa sakit karena kekalahan, seperti ayam jago yang kalah dalam pertarungan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Xiao Luo memiliki bakat bermain golf yang begitu besar. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia akan menamparkan siapapun yang berani mengatakan dia berturut-turut mendapat 5 hole dalam satu. Fang Changlei mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dia belum pernah merasakan kekecewaan seperti ini sebelum hari ini. Dari jalannya permainan, dia yakin bahwa Zhang Hongda akan memperoleh bengkel Luo dalam satu pukulan. Namun hasilnya tidak terduga, dia masih bisa menemukan cara untuk membuat masalah jika hal itu tidak terjadi, mengingat banyaknya saksi dan rekaman video. Memikirkan bahwa dia adalah instrumen di balik kebodohan ini, meyakinkan Zhang Hongda untuk mempertaruhkan perintahnya melawan Xiao Luo. Dia menggedor meja dengan marah dan kejam, dan dia berkata kepada Xiao Luo, aku akan mengambil kembali apapun yang hilang dariku, 2 kali lipat jumlahnya. Kita akan melihat. Dengan itu, dia mendengus dan pergi bersama kelompoknya. Dia sangat marah hingga dia mengumpat sambil berjalan pergi. Rasa bermartabat apapun, yang layaknya dimiliki oleh seorang pimpinan sebuah perusahaan yang sukses, hilang begitu saja. Ketua Zhang, kita harus membicarakan perintah itu secara detail. Xiao Luo berkata sambil tersenyum pada Zhang Hongda. Zhang Hongda tersenyum ironis, berusaha keras menyembunyikan kebenciannya. Bagi siapapun yang melihatnya, dia tampak hampir menyeramkan. Dia selalu meremehkan Xiao Luo, melihatnya sebagai anak muda dan belum berpengalaman, baru saja menemukan jalannya di dunia bisnis. Dia telah membayar harga yang mahal untuk itu. Bagaimana kamu bisa menguasai kelima bola? Dia tidak bisa menyentuh penampilan Xiao Luo yang luar biasa. Keberuntungan tidak mungkin terjadi, tetapi jika faktornya adalah keterampilan, dia dapat dengan cepat